Tak disangka dokter cantik ini berhasil menyembuhkan patah hati pria tampan pemilik rumah sakit hingga dijadikan istri. Kehidupan Arga. Arga menatap langit pagi dari jendela kantor rumah sakitnya yang berada di lantai 15. Kota besar di bawahnya bergerak cepat. Orang-orang berlarian. Kendaraan memenuhi jalanan, dan sirine ambulans terdengar seperti musik latar yang akrab baginya. Meski begitu, di balik jendela kaca yang tebal, Arga merasa sepi. Di usianya yang 25 tahun, Arga telah mencapai apa yang banyak orang impikan, rumah sakit miliknya sendiri, tim dokter terbaik, dan kekayaan yang membuat hidupnya tampak sempurna. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh prestasi maupun uang. Rutinitasnya selalu sama. Bangun pagi sebelum matahari muncul, olahraga sebentar untuk menjaga kebugaran, sarapan cepat di dapur mewah rumahnya, lalu memeriksa jadwal pasien dan rapat dengan para manajer rumah sakit. Tidak ada waktu untuk bersantai, apalagi untuk percintaan. Arga pernah mencoba membuka hati pada seorang wanita. Wanita yang ia percayai sepenuh hati. Namun, pengkhianatan itu membuatnya patah. Sejak saat itu, ia menutup diri dari semua kemungkinan cinta, memilih untuk fokus pada rumah sakit dan pekerjaannya. Meski tampak dingin dan tegas, Arga sebenarnya memiliki sisi lembut yang jarang dilihat orang. Ia selalu memastikan pasien mendapatkan perawatan terbaik, sering menyelamatkan nyawa saat orang lain menyerah. Tapi di balik semua itu, hatinya tetap rapuh. Teman-teman dekatnya hanya sedikit. Sebagian karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sebagian karena Arga menutup diri. Ia lebih nyaman berbicara dengan staf rumah sakit tentang angka, laporan, dan strategi pengembangan rumah sakit daripada tentang perasaan. Di tengah kesibukan itu, Arga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tahu kekayaannya tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Ia tahu hidupnya sempurna dari luar, tapi dari dalam, hatinya masih terluka, dan ia belum menemukan cara untuk sembuh. Hari itu, seperti biasa, ia menegur seorang dokter magang yang lalai, menandatangani dokumen yang menumpuk, dan memastikan setiap departemen berjalan lancar. Tapi di balik kesibukan itu, pikirannya sesekali melayang pada masa lalunya. Senyuman yang dulu membuatnya jatuh cinta kini hanya menjadi kenangan pahit. Arga, kau harus membuka hati lagi suatu saat, bisik hatinya sendiri, tapi ia segera menepisnya. Ia bukan tipe pria yang mudah jatuh cinta, apalagi setelah disakiti. Dan begitulah Arga, pria tampan, kaya, dan sukses, tapi hati yang patah membuatnya seperti benteng yang kokoh tapi sepi di dalam. Ia tidak tahu, tak lama lagi, hidupnya akan berubah drastis ketika seorang wanita cantik akan datang, bukan hanya untuk menyembuhkan pasiennya, tapi juga hatinya yang selama ini rapuh. Kehidupan Ivana. Pagi itu, Ivana sudah berada di rumah sakit swasta tempatnya bekerja. Sinar matahari menembus jendela ruang praktik, menyinari wajahnya yang segar, rapi, dan selalu tersenyum pada pasien. Usianya baru 25 tahun. Tapi ia sudah dikenal sebagai dokter muda yang cerdas, cekatan, dan penuh empati. Ivana lahir dan besar di keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru, ibu seorang perawat. Dari kecil, ia belajar bahwa membantu orang lain bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati. Setiap luka fisik atau hati yang ia sembuhkan memberinya kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan uang. Rutinitas Ivana berbeda dengan Arga. Ia mulai hari dengan memeriksa pasien, memastikan setiap orang yang datang merasa diperhatikan. Dari anak-anak yang menangis karena demam hingga orang tua yang takut menghadapi prosedur medis, Ivana selalu tahu cara menenangkan mereka. Meski bekerja di rumah sakit kecil, ia tidak minder. Baginya, kualitas pelayanan dan ketulusan hati lebih penting daripada gedung mewah atau nama besar. Ia percaya bahwa seorang dokter sejati bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyentuh hati pasiennya. Hari-harinya sibuk,
Tapi ia selalu menyempatkan diri untuk belajar. Setelah jam kerja, ia membaca jurnal medis terbaru, mempelajari teknik pengobatan baru, atau berdiskusi dengan senior. Impiannya sederhana, menjadi dokter yang bisa menyembuhkan lebih dari sekadar penyakit fisik, yang mampu membawa ketenangan dan harapan bagi siapapun yang ia rawat. Ivana bukan hanya cerdas, tapi juga cantik secara alami. Rambut hitamnya selalu rapi diikat, wajahnya bercahaya dengan senyum hangat, dan matanya yang tajam memancarkan kepedulian. Namun, kecantikannya tak membuatnya sombong. Ia rendah hati, mudah bergaul dengan rekan kerja, dan selalu siap membantu siapa saja. Meski hidup sederhana, Ivana menikmati setiap momen. Ia senang berjalan pulang melewati taman kecil dekat rumah sakit, menikmati udara segar dan melihat anak-anak bermain. Baginya, kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, bukan sekadar kemewahan atau status sosial. Tetapi di balik senyum dan kepeduliannya, Ivana menyimpan rasa penasaran akan dunia yang lebih luas. Ia ingin suatu saat bisa bekerja di rumah sakit besar, belajar lebih banyak, dan membuat dampak lebih besar. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi semangatnya tak pernah padam. Dan tanpa disadari, dunia Ivana akan segera bertabrakan dengan dunia Arga, pria tampan, kaya, dan tersakiti yang hatinya tertutup rapat. Pertemuan itu akan mengubah hidupnya, menghadapkan empatinya pada hati yang terluka, dan menuntutnya menyembuhkan sesuatu yang selama ini tidak bisa disembuhkan oleh ilmu medis semata, hati seorang pria yang patah. Pertemuan tak sengaja. Pagi itu, aula rumah sakit Arga dipenuhi cahaya lembut yang masuk melalui jendela besar. Suara langkah kaki, bisik-bisik staf, dan derap sepatu tamu yang datang untuk seminar kesehatan membuat suasana terasa hidup. Di atas panggung, sebuah banner besar bertuliskan, Seminar Inovasi Pelayanan Kesehatan, berkibar, menandai acara yang dihadiri para dokter, staf, dan beberapa investor. Ivana berjalan dengan tenang, mengenakan jas putih dokter yang rapi, rambutnya disanggul sederhana, dan senyum hangat menghiasi wajahnya. Ia belum tahu bahwa hari ini pertemuannya dengan Arga akan menjadi titik awal yang mengubah hidupnya. Setelah membuka seminar dengan beberapa kata sambutan, Ivana naik ke panggung. Suara mikrofon terdengar jelas, tetapi nada suaranya yang lembut dan percaya diri membuat seluruh ruangan terdiam, mendengarkan. Ia berbicara tentang pasien, pelayanan medis yang berfokus pada empati, dan pentingnya menyembuhkan hati selain tubuh. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus, membuat para peserta merasa terinspirasi. Di barisan paling depan, Arga duduk dengan tangan disilangkan, menatap Ivana. Ia biasanya jarang terkesan oleh pembicara atau dokter lain, kebanyakan hanya berbicara teori tanpa hati. Namun, cara Ivana menyampaikan ide-idenya dengan cerdas, logis, tapi tetap hangat, membuat Arga terhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu berbeda dari wanita ini. Ivana menatap audiens, lalu matanya secara tak sengaja bertemu dengan Arga. Tatapan itu singkat, tapi ada rasa penasaran yang muncul di antara keduanya. Arga merasa jantungnya sedikit berdetak lebih cepat, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ivana tersenyum tipis, tetapi tetap fokus pada pembicaraannya. Setelah seminar selesai, peserta mulai bertepuk tangan. Beberapa dokter mendekati Ivana untuk bertanya lebih lanjut. Arga, yang biasanya cepat pergi setelah acara formal, justru berjalan mendekat, terdorong rasa ingin tahu yang aneh. Presentasi yang luar biasa, kata Arga dengan suara tegas namun lembut. Anda tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga menyentuh hati orang-orang. Ivana menatap pria di depannya. Seorang pria tampan dengan aura berbeda, tegas tapi sekaligus tampak rapuh. Terima kasih, jawab Ivana sambil tersenyum. Saya percaya bahwa kesehatan tidak hanya soal fisik. Hati dan pikiran pasien juga perlu diperhatikan. Arga mengangguk. Saya jarang bertemu dokter yang begitu peduli dan cerdas sekaligus. Anda berbeda.
Ivana menahan diri untuk tidak tersipu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Setiap pasien berhak mendapatkan perhatian penuh. Percakapan itu singkat, tapi meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Arga merasa hatinya yang selama ini tertutup mulai tergelitik. Ivana, meski tidak sepenuhnya menyadari, merasakan energi unik dari pria di depannya. Seorang yang kuat tapi sepi, yang tampaknya menyimpan banyak cerita. Saat Ivana meninggalkan aula, Arga berdiri menatapnya pergi. Ia tahu, sesuatu tentang wanita ini tidak akan mudah ia lupakan. Dan tanpa disadari, dunia mereka yang berbeda, Arga yang kaya dan patah hati, Ivana yang sederhana dan penuh empati, akan segera bertabrakan dalam cara yang tak terduga. Kesan pertama, Ivana berjalan meninggalkan aula, namun pikirannya belum sepenuhnya lepas dari sosok pria yang baru saja menemuinya. Arga, namanya bahkan belum ia ketahui, tapi aura yang dipancarkan pria itu sulit diabaikan. Ada sesuatu yang berbeda, tidak seperti dokter-dokter atau orang-orang penting yang sering ia temui. Saat Arga menatapnya dari barisan depan, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Ivana terpaku sejenak. Biasanya, pria tampan dengan postur gagah hanya menimbulkan rasa kagum atau canggung. Tapi kali ini berbeda. Ada dingin yang tertutup rapih oleh ketegasan, dan di balik itu, ada kesedihan yang tersimpan. Mata Arga menatap tajam, namun tidak menghakimi, seolah ia membawa beban yang tidak ingin ia tunjukkan pada dunia. Ivana menggenggam tasnya sedikit lebih erat, mencoba menenangkan diri. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang harus aku ketahui tentangnya? Bisiknya dalam hati. Ia jarang merasa penasaran pada seseorang secara instan, apalagi pria dewasa yang tampak menyendiri seperti Arga. Sementara itu, Arga berjalan ke kantornya yang berada tepat di lantai atas aula. Sepanjang perjalanan, pikirannya masih melayang pada Ivana. Ia jarang sekali merasakan ketertarikan pada seseorang, lebih-lebih ketertarikan yang disertai rasa nyaman dan penasaran. Ada sesuatu dalam cara Ivana berbicara, cara ia menatap pasien, dan bahkan senyumnya yang sederhana, yang membuat hatinya yang beku sedikit mencair. Ivana duduk sebentar di kafetaria rumah sakit, menikmati segelas teh hangat. Ia menatap jendela, mengamati hiruk-pikuk kota di bawahnya, tapi pikirannya tetap melayang pada Arga. Dia terlihat kuat, tapi ada sesuatu yang rapuh di dalamnya, gumam Ivana. Rasa penasaran itu bukan sekadar ketertarikan fisik, ada dorongan batin yang membuatnya ingin mengenal pria itu lebih jauh, ingin mengerti apa yang membuatnya begitu tertutup. Malam harinya, ketika Ivana pulang ke apartemennya yang sederhana, ia masih memikirkan Arga. Bayangan tatapannya yang singkat tapi intens terus hadir di pikirannya. Ia merasa ada energi yang berbeda, sebuah ketegangan halus yang bukan intimidasi, tapi justru memancing rasa ingin tahu dan empati. Di sisi lain, Arga menatap langit malam dari balkon kantornya. Lampu kota berkelap-kelip, tapi matanya memikirkan sosok dokter muda itu. Kenapa aku merasa nyaman, meski baru bertemu, pikirnya. Ia jarang merasakan koneksi instan dengan orang lain. Biasanya, ia menjaga jarak. Tapi Ivana berbeda. Entah mengapa, hatinya ingin membuka sedikit celah yang selama ini terkunci rapat. Dan begitulah, kesan pertama mereka tercipta. Dua dunia yang berbeda bertemu, satu dengan kekayaan dan luka hati, satu dengan kesederhanaan dan empati. Kedua hati itu, secara diam-diam, mulai merasakan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah energi halus yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, ketika hidup mereka mulai saling bersinggungan lagi. Kesalahpahaman awal. Hari itu, Arga tengah berjalan menelusuri lorong rumah sakit, memeriksa setiap departemen untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ia menerima laporan bahwa salah satu prosedur medis di ruang ICU tidak sesuai standar, dan dokter yang bertanggung jawab adalah Ivana. Dengan langkah cepat, Arga mendekati ruang ICU. Saat pintu dibuka,
Ia melihat Ivana sedang sibuk memeriksa monitor pasien. Wajahnya serius dan fokus. Arga menghela napas, mencoba menahan rasa jengkel yang samar muncul. "Dokter Ivana, bisakah saya bicara sebentar?" Tanya Arga dengan nada tegas, namun sopan. Ivana menoleh. Matanya tetap profesional. "Tentu, Pak Arga. Ada masalah?" Arga memperhatikan cara Ivana berbicara, tegas, cepat, dan tanpa banyak basa-basi. Ia salah menafsirkan sikap itu sebagai kesombongan. Sepertinya prosedur tadi tidak sesuai protokol rumah sakit. "Mengapa Anda tidak melaporkan dulu?" Ivana menatapnya sejenak, menahan rasa tersinggung. Ia memang profesional, dan fokus menyelesaikan pekerjaan, bukan mencari perhatian. "Saya sudah menangani pasien sesuai kondisi saat itu. Laporan akan saya buat setelah memastikan stabilitas pasien," jawabnya tenang, tapi nada suaranya menunjukkan keberatan atas asumsi Arga. Arga merasa jengkel dan tidak mengerti mengapa wanita ini terdengar menantang. Tentu saja protokol harus diikuti. Ini bukan soal menunggu sampai semua stabil, tapi soal prosedur yang aman, kata Arga, sedikit meninggikan suara tanpa ia sadari. Ivana menunduk sebentar, menahan emosi. Ia tahu pria di depannya bukan bermaksud menyerangnya pribadi, tapi ketegasan Arga terasa menekan. "Saya menghargai pendapat Pak Arga, tapi pasien harus menjadi prioritas utama. Protokol penting, tapi keadaan pasien lebih penting saat ini," ucap Ivana. Nada suaranya tegas namun tetap sopan. Kesunyian singkat mengisi ruangan. Arga mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dokter muda ini. Tidak mudah ditekan, tapi tetap profesional. Ia tersadar bahwa kesan awalnya mungkin salah. Namun, meski ada sedikit ketegangan, keduanya tahu mereka tetap harus bekerja sama. Rumah sakit Arga adalah dunia yang kompleks, dan kolaborasi adalah kunci. Arga menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baiklah, saya lihat pasiennya sekarang, tapi pastikan prosedur dilaporkan setelahnya," katanya lebih lembut. Ivana mengangguk, menahan senyum tipis. "Tentu, Pak Arga." Saat Arga pergi meninggalkan ruang ICU, ia menatap Ivana dari belakang. Kesalahpahaman kecil ini justru menimbulkan rasa penasaran yang lebih dalam. Ada sesuatu dalam profesionalisme dan keteguhan Ivana yang membuatnya merasa tertantang, bukan dengan rasa marah, tapi dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, Ivana tetap menatap Arga pergi, merasakan campuran emosi, sedikit tersinggung, tapi juga penasaran. Ia merasakan bahwa pria ini berbeda dari kebanyakan pemilik rumah sakit yang pernah ia temui. Tegas, kaya, tapi ada kesedihan yang samar menyelimuti dirinya. Ivana merasa ada cerita yang ingin ia pahami, dan sesuatu dalam dirinya ingin tetap dekat, meski awalnya ia merasa disalahpahami. Kesalahpahaman awal ini menjadi awal dari dinamika yang rumit tapi menarik antara Arga dan Ivana, dua karakter yang berbeda, bertemu dalam dunia profesional, namun perlahan hati mereka mulai saling menyentuh tanpa mereka sadari. Arga butuh bantuan. Malam itu, rumah sakit Arga terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu koridor yang terang temara menambah ketegangan, sementara suara monitor jantung yang berdetak cepat dari ruang ICU seolah menegaskan keadaan genting yang tengah terjadi. Seorang pasien kritis baru saja masuk, seorang anak kecil dengan kondisi yang kompleks dan memerlukan perawatan khusus segera. Semua staf panik, sementara Arga, sebagai pemilik rumah sakit, mencoba mengambil keputusan cepat. Namun situasinya jauh lebih rumit dari yang bisa ia tangani sendiri. Arga berjalan cepat ke ruang ICU, menatap monitor dengan alis berkerut. "Kita butuh tenaga tambahan yang berpengalaman. Anak ini tidak bisa menunggu," gumamnya. Ia menyadari, untuk kali pertama, kekayaannya dan statusnya tidak cukup. Keahliannya dalam manajemen tidak cukup menghadapi krisis medis seperti ini. Di saat yang sama, Ivana, yang masih berada di rumah sakit untuk menyiapkan laporan seminar, mendengar kegaduhan itu. Tanpa ragu,
Ia melangkah cepat ke Icu. "Apa yang terjadi?" tanyanya, menatap Arga. Arga menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan nada tegas tapi jelas terdengar kelelahan. "Pasien kritis masuk, membutuhkan perawatan khusus. Tim saya belum siap, dan saya butuh bantuan profesional. Bisa kau bantu?" Ivana mengangguk, tanpa sedikit pun merasa terintimidasi oleh sikap Arga yang biasanya dingin dan tegas. "Tentu, tunjukkan saya kondisinya," katanya sambil melangkah ke dekat pasien. Selama beberapa menit berikutnya, Arga menyaksikan dengan kagum cara Ivana bekerja. Ia sigap memeriksa data pasien, memerintahkan tindakan medis yang tepat, dan menenangkan tim yang panik. Setiap gerakan Ivana tampak natural, penuh ketelitian, dan disertai kepedulian yang tulus. "Monitor tekanan darahnya tetap stabil, tapi kita perlu transfusi segera," kata Ivana sambil menatap Arga sejenak, seolah meminta persetujuannya untuk bertindak cepat. Arga hanya mengangguk, kagum dengan keberaniannya. Saat prosedur berlangsung, Arga merasa ada sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia selalu terbiasa mengatur semuanya sendiri, tapi malam ini, ia membiarkan Ivana memimpin perawatan pasien. Ada rasa lega dan rasa kagum yang bercampur dalam dirinya. Dia benar-benar profesional. Dan, luar biasa, pikir Arga. Setelah pasien stabil, Ivana menarik napas panjang, menatap Arga, dan berkata dengan tenang, "Kondisinya sekarang aman. Tetapi perlu observasi lebih lanjut." Arga merasa dadanya sedikit lega, tapi juga ada rasa hangat yang aneh muncul di hatinya. "Terima kasih, Dokter Ivana. Tanpa bantuanmu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini," ucapnya tulus. Ivana tersenyum tipis. "Saya senang bisa membantu. Rumah sakit ini hebat karena orang-orang yang bekerja di sini, termasuk Pak Arga sendiri," balasnya lembut, membuat Arga merasa dihargai sekaligus tersentuh. Malam itu, setelah semua kembali tenang, Arga menatap Ivana pergi. Ada perasaan baru yang mulai tumbuh, rasa kagum, kepercayaan, dan ketertarikan yang samar. Ivana pun, saat berjalan keluar dari Icu, menyadari bahwa pria ini, meski tampak dingin dan keras, memiliki sisi lembut yang jarang ia temui. Ini bukan sekadar pertemuan profesional. Ini adalah momen di mana dunia Arga yang selama ini tertutup mulai membuka sedikit celah, dan Ivana mulai menembus dinding hati pria yang patah itu. Sebuah awal kecil, tapi penuh arti, yang akan mengubah jalannya cerita mereka selanjutnya. Kolaborasi profesional. Keesokan harinya, rumah sakit Arga dipenuhi kesibukan seperti biasa. Namun, bayangan malam sebelumnya belum sepenuhnya hilang. Arga duduk di ruang kerjanya, menatap laporan medis pasien kritis yang masih dalam observasi. Ia tahu malam ini mereka mungkin akan menghadapi situasi serupa. Ivana tiba lebih awal, membawa peralatan medis dan dokumen pasien yang lengkap. Saat bertemu Arga di koridor, keduanya saling bertukar pandang, singkat, tapi penuh arti. Ada ketegangan ringan di udara, campuran antara rasa hormat dan penasaran yang belum terselesaikan dari malam sebelumnya. "Selamat pagi, Pak Arga," sapa Ivana dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Dokter Ivana," jawab Arga, menunduk sebentar sebelum menatapnya lagi. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan, sedikit kagum, sedikit penasaran. Mereka kemudian menuju ruang Icu, di mana pasien stabil tapi masih membutuhkan pemantauan ketat. Arga mengambil clipboard dan mencatat hasil observasi sebelumnya, sementara Ivana memeriksa monitor jantung dan oksigen. Awalnya, komunikasi mereka canggung. Arga sering memeriksa prosedur, Ivana memberikan saran medis yang rinci, dan keduanya saling menyesuaikan gaya kerja masing-masing. Namun, perlahan, mereka menemukan ritme kolaborasi. Jika kita menyesuaikan dosis obat ini sedikit lebih cepat, tekanan darah pasien bisa lebih stabil, ujar Ivana sambil menunjuk monitor. Arga mengangguk,
sedikit terkejut dengan ketepatan analisis Ivana. Baik, lakukan. Aku akan mengatur tim agar mengikuti arahanmu. Selama beberapa jam berikutnya, mereka bekerja berdampingan. Arga dengan ketelitian manajemennya, Ivana dengan keahliannya yang hangat dan cepat. Setiap kali Ivana tersenyum atau menatap Arga untuk konfirmasi, ada sensasi aneh yang mengalir di antara mereka. Chemistry kecil mulai muncul, meski keduanya menolak untuk menyadarinya. Di sela-sela prosedur, Arga menatap Ivana yang sedang menenangkan perawat yang panik. Aku belum pernah melihat dokter seprofesional ini, pikirnya. Matanya menelusuri gerakannya yang lincah tapi tenang, dan rasa kagum bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa ingin dekat yang belum ia akui pada dirinya sendiri. Ivana, di sisi lain, merasakan sesuatu yang serupa. Ia menyadari bahwa pria di depannya, meski tegas dan kadang dingin, memiliki aura ketenangan yang jarang ditemui. Ada rasa aman dan percaya yang tumbuh di hatinya, meski ia mencoba menahan diri agar tidak terlalu dekat. Setelah pasien akhirnya stabil dan ruangan kembali tenang, Arga menatap Ivana, sedikit tersenyum. Kerjasama yang baik tadi. Aku jarang merasa situasi genting bisa teratasi dengan begitu lancar. Ivana membalas senyumnya, meski tetap profesional. Semua berkat tim yang hebat, dan beberapa arahan yang tepat dari Pak Arga. Mereka saling berpandangan sebentar, kemudian sama-sama mengalihkan perhatian. Kedua hati itu tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah rasa kagum dan ketertarikan yang samar, tetapi belum berani mereka akui. Chemistry kecil itu hadir dalam diam, seperti percikan api yang menunggu waktu untuk menyala. Hari itu menandai awal dari kolaborasi yang lebih intens, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam perasaan. Setiap kali mereka bekerja bersama, batas antara profesionalisme dan ketertarikan pribadi mulai samar, memberi tanda bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar kerja sama akan segera muncul. Tanda-tanda ketertarikan. Beberapa hari setelah insiden pasien kritis, suasana rumah sakit terasa berbeda bagi Arga. Ia menyadari dirinya mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Ivana menata dokumen, cara ia tersenyum saat menenangkan pasien, bahkan cara rambutnya tergerai sedikit saat membungkuk memeriksa monitor. Arga, yang biasanya tegas dan fokus pada pekerjaan, mulai mencari-cari alasan untuk bertemu Ivana. Kadang ia sengaja memeriksa laporan pasien yang ditangani Ivana, atau ikut turun ke lantai ICU meski sebenarnya tidak diperlukan. Setiap kali ia melihat Ivana bekerja, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan mengalir di dadanya. Di sisi lain, Ivana juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menangkap tatapan Arga yang sering mengikuti gerakannya, perhatian kecil yang tidak diminta, dan cara pria itu menanyakan kondisi pasien lebih detail. Ada ketertarikan yang samar, tapi ia menahan diri. Arga tampak sulit didekati, tegas, dan kadang dingin. Ivana tahu bahwa meski hatinya tergelitik, ia harus tetap profesional. Suatu siang, Arga sengaja menemui Ivana di kantin rumah sakit. "Dokter Ivana, saya ingin melihat perkembangan pasien tadi," katanya santai, tapi ada nada penasaran yang tersamar di suaranya. Ivana menoleh, tersenyum tipis. "Tentu, Pak Arga. Tapi pasiennya stabil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Arga tersenyum samar, menatapnya sebentar lebih lama dari yang wajar. "Aku hanya ingin memastikan semuanya aman, dan juga ingin mendengar dari orang yang menangani langsung," katanya, sedikit gugup namun berusaha terdengar natural. Ivana merasakan sesuatu hangat di dadanya. "Baiklah," jawabnya lembut, mencoba menahan senyum yang ingin mengembang. Ia sadar bahwa ketertarikan ini bukan sekadar profesionalisme, ada perasaan yang mulai tumbuh, meski mereka belum berani mengakuinya. Seiring hari berlalu, interaksi kecil itu menjadi kebiasaan. Arga mulai menanyakan pendapat Ivana untuk berbagai hal, bahkan hal-hal yang sebenarnya bisa ia putuskan sendiri. Ivana pun mulai menikmati perhatian itu,
namun tetap menahan diri agar tidak terlalu mudah terbawa perasaan. Di sela-sela kerja, mereka sering bertukar pandang, tersenyum singkat, atau sekadar berbagi komentar ringan yang membuat hari-hari di rumah sakit terasa lebih hangat. Chemistry itu terasa nyata, meski keduanya berusaha menahan diri. Malam harinya, Arga berdiri di balkon rumah sakit, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menghela napas panjang. "Kenapa aku terus memikirkan Ivana?" gumamnya. Ia jarang merasa seperti ini, tertarik, penasaran, dan nyaman sekaligus gelisah. Ivana, di apartemennya yang sederhana, menatap kalender meja. "Kenapa aku selalu menunggu melihat Pak Arga di rumah sakit?" pikirnya. Ia tersenyum sendiri, menyadari perasaan itu perlahan tumbuh. Namun ia tahu, pria ini sulit didekati, dan ia harus bersabar. Hari demi hari, tanda-tanda ketertarikan itu terus tumbuh. Senyuman yang linger lebih lama, perhatian yang sedikit lebih tulus, tatapan yang mengandung rasa ingin tahu. Chemistry kecil yang dulu samar kini mulai terasa lebih nyata, menunggu waktu yang tepat untuk meledak menjadi sesuatu yang lebih besar. Malam pertama bersama. Malam itu, rumah sakit tidak sepenuhnya sepi. Suara alarm monitor pasien, langkah perawat di koridor, dan sesekali suara ambulans membuat malam terasa hidup. Arga sedang meninjau ruang ICU ketika sebuah insiden kecil terjadi. Seorang pasien dewasa tiba-tiba mengalami komplikasi serius. Tanpa ragu, Arga langsung bergerak membantu tim medis. Tapi dalam kepanikan itu, ia terpeleset di lantai yang licin karena tumpahan cairan medis. Ia jatuh dan memar di lengan dan bahu, cukup untuk membuatnya terhenti dan menahan sakit. Ivana, yang sedang memeriksa pasien lain, segera datang. "Pak Arga, apa yang terjadi?" serunya sambil menahan rasa cemas. Arga mencoba tersenyum, menahan sakit. "Hanya sedikit tergelincir, tidak apa-apa," katanya, tapi wajahnya sedikit menahan rasa sakit. Ivana tidak mau menunggu lebih lama. Ia mengajak Arga ke ruang perawatan darurat kecil. "Biarkan saya memeriksa," tegasnya. Nada suaranya campur antara profesionalisme dan kekhawatiran yang tulus. Selama beberapa jam berikutnya, Ivana merawat luka Arga. Ia membersihkan memar, mengoleskan salep antiseptik, dan membalut lengan Arga dengan cekatan. Arga duduk di kursi, menatap Ivana dengan cara yang jarang ia lakukan, tanpa topeng dingin atau tegas, hanya murni kagum dan sedikit canggung. "Kenapa kau selalu bekerja dengan begitu serius?" tanya Arga tiba-tiba, mencoba mencairkan suasana. Ivana tersenyum tipis. "Karena setiap pasien berhak mendapatkan perhatian penuh. Dan aku suka bekerja seperti ini. Membantu orang membuatku merasa hidup," jawabnya lembut. Matanya menatap Arga dengan hangat. Arga mengangguk, merasa ada sesuatu di hatinya yang perlahan mencair. "Aku jarang bertemu orang seperti kamu. Dokter yang cerdas, tapi tetap peduli, dan tulus," ucapnya. Suaranya rendah tapi jujur. Ivana menunduk sebentar, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Terima kasih, Pak Arga. Tapi Anda juga berbeda dari yang kubayangkan. Keras di luar, tapi ada sesuatu yang rapuh di dalam," katanya hati-hati, nyaris berbisik. Mereka duduk berdekatan, hanya beberapa langkah dari mesin monitor yang berdetak lembut. Untuk pertama kalinya, Arga merasa nyaman membuka sisi rapuhnya kepada seseorang. Ia bercerita sedikit tentang masa lalunya, tentang pengkhianatan cinta yang membuatnya menutup hati, tentang tekanan menjadi pemilik rumah sakit, dan rasa kesepian yang ia rasakan meski dikelilingi orang banyak. Ivana mendengarkan dengan sabar, tidak menyela, hanya memberikan perhatian penuh yang membuat Arga merasa didengar dan dimengerti. "Terima kasih sudah mendengarkan," kata Arga setelah beberapa lama. Ia menatap Ivana, merasa sesuatu yang hangat muncul di dadanya. Ivana tersenyum, matanya berkaca-kaca samar. "Aku senang bisa ada di sini. Untukmu. Bahkan jika hanya sebentar,"
balasnya lembut. Malam itu berlanjut dengan percakapan hangat di ruang perawatan. Mereka berbagi cerita, tawa kecil, dan rasa penasaran yang mulai menjadi ketertarikan. Arga merasa hatinya yang selama ini tertutup mulai mencair. Sementara Ivana merasakan kedekatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dengan pasien atau rekan kerja. Saat larut malam, ketika Arga akhirnya siap meninggalkan ruang perawatan, ia menatap Ivana dengan serius tapi lembut. "Aku senang kau ada malam ini," katanya, dan untuk pertama kalinya, senyumnya terasa hangat dan tulus. Ivana membalas senyum itu. Rasa hati mereka berdua mulai terjalin tanpa kata-kata. Malam pertama mereka bersama bukan sekadar tentang luka fisik yang disembuhkan, tapi tentang hati yang mulai terbuka, tentang kepercayaan dan ketertarikan yang perlahan muncul. Sebuah awal yang lembut namun kuat, menandai perubahan dalam hidup mereka yang tidak akan sama lagi. Mengungkap masa lalu. Beberapa hari setelah malam itu, rumah sakit masih menyisakan sisa ketegangan dari pasien kritis yang ditangani Arga dan Ivana. Namun, bagi keduanya, ada hal lain yang lebih penting, ikatan yang perlahan mulai tumbuh. Saat Arga duduk di ruang istirahat rumah sakit, menatap kopi hangatnya, Ivana masuk tanpa mengetuk pintu. "Bolehkah aku duduk?" tanyanya dengan suara lembut. Arga menoleh, sedikit terkejut, tapi mengangguk. "Tentu," jawabnya. Ia merasa ada sesuatu dalam tatapan Ivana, penasaran yang tulus, bukan ingin menghakimi. Ivana duduk di seberang meja. "Aku ingin tahu, kenapa Pak Arga terlihat, kadang begitu tertutup, dan kadang begitu hangat?" tanyanya hati-hati, mencoba meraba sisi lain pria itu. Arga menghela napas panjang. Ia jarang membicarakan masa lalunya, terutama tentang luka hati yang selama ini ia simpan rapat. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam kehadiran Ivana yang membuatnya merasa aman. "Dulu, aku pernah jatuh cinta. Aku percaya sepenuhnya pada seseorang yang aku pikir akan bersamaku selamanya," kata Arga, suara rendah, hampir serak. "Tapi dia mengkhianatiku, mengambil kepercayaan yang kuberikan, meninggalkanku dengan rasa sakit yang dalam. Sejak saat itu, aku menutup hati. Aku takut terluka lagi." Ivana menunduk sejenak, menatap tangan Arga yang sedang memegang cangkir kopi. Hatinya bergetar melihat kesedihan yang tersimpan di wajah tampan itu. Ia ingin menghapus rasa sakit itu, ingin menjadi orang yang bisa membuat Arga percaya lagi pada cinta. "Pak Arga, aku tidak bisa menggantikan masa lalu itu," kata Ivana lembut. "Tapi aku bisa ada di sini sekarang. Aku bisa mendengarkanmu, dan mencoba membantu menyembuhkan luka itu, jika kau mau membiarkanku." Arga menatap Ivana, terkejut sekaligus tersentuh. Ia jarang bertemu seseorang yang bersedia hadir tanpa menuntut. Seseorang yang mau mendengar luka hatinya tanpa menilai. Aku tidak tahu harus berkata apa," gumamnya. Rasanya aneh, tapi nyaman. Ivana tersenyum tipis, mencoba menahan rasa haru. Tidak perlu berkata apa-apa. Kadang, hanya dengan didengar, hati yang terluka mulai terasa lega sedikit demi sedikit. Sejenak, keduanya terdiam. Hanya suara detak jam dan langkah perawat di koridor yang terdengar. Namun dalam diam itu, ada kehangatan yang tumbuh, sebuah koneksi yang tidak mudah dijelaskan. Arga merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang bisa membuatnya percaya bahwa luka hati bisa sembuh. "Ivana, aku mungkin sudah lama tidak merasakan ini," kata Arga, menatap matanya dengan serius. "Rasa aman, rasa nyaman." Ivana merasakan hatinya berdebar. "Aku senang bisa membuatmu merasa begitu. Pak Arga, aku ingin kau tahu, kau tidak harus menanggung semua sendiri." Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Ivana bukan hanya dokter yang menyembuhkan tubuh, tapi mulai menjadi orang yang menyentuh hati Arga. Dan Arga
yang selama ini menutup diri, mulai belajar bahwa hati yang terluka bisa perlahan sembuh dengan kehadiran seseorang yang tulus. Malam itu, ruang istirahat yang sederhana menjadi saksi pertama dari proses penyembuhan hati, awal dari perjalanan cinta yang akan membawa mereka melewati luka, rasa takut, dan akhirnya, kepercayaan satu sama lain. Perasaan mulai tumbuh. Beberapa minggu setelah malam perawatan itu, Arga mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Setiap kali Ivana hadir di rumah sakit, hatinya merasa ringan. Kehadiran wanita itu, yang dulu hanya sekadar rekan profesional, kini membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia menunggu rapat dengan tim manajemen, Arga melihat Ivana berjalan melalui koridor dengan langkah pasti, senyum lembut di wajahnya. Ia menyadari dirinya tersenyum tanpa sadar. Kenapa aku merasa lega saat dia ada di sini? Pikirnya. Hatinya yang dingin, yang selama ini tertutup rapat, mulai mencair perlahan. Di sisi lain, Ivana juga mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Ia melihat Arga menatapnya sesekali, dengan tatapan yang lebih hangat daripada biasanya. Ia menyadari bahwa pria itu tidak hanya tegas dan dingin di permukaan, tapi memiliki sisi lembut yang jarang terlihat. Suatu sore, Arga meminta Ivana menemaninya memeriksa ruang ICU yang baru direnovasi. Mereka berjalan berdampingan, kadang bertukar komentar ringan, kadang hanya saling menatap sejenak. Arga menyadari bahwa berada di dekat Ivana membuatnya nyaman. Tidak perlu topeng tegas, tidak perlu menyembunyikan perasaan rapuh. Terima kasih sudah menemaniku, Dokter Ivana. Ucap Arga tiba-tiba, suaranya rendah. Aku merasa lebih tenang dengan kehadiranmu. Ivana tersenyum tipis, sedikit terkejut tapi senang. Aku senang bisa membantu, Pak Arga. Tapi aku juga merasa nyaman berada di dekatmu. Balasnya lembut. Hati Arga berdebar, tapi ia masih menahan diri. Ia tahu betapa rapuhnya hatinya setelah pengkhianatan masa lalu. Rasa nyaman ini sekaligus menakutkan. Aku tidak ingin terluka lagi, gumamnya dalam hati. Namun ia juga sadar bahwa kehadiran Ivana membuatnya ingin membuka diri perlahan. Hari demi hari, interaksi mereka semakin sering. Arga mulai mencari alasan untuk bertemu Ivana, baik untuk hal-hal profesional maupun sekadar menanyakan kabar. Setiap percakapan singkat, setiap senyuman kecil, membuat rasa nyaman itu tumbuh lebih kuat. Malam harinya, saat Arga duduk sendiri di kantornya, ia menatap jendela yang menyorot cahaya kota. Ia tersenyum tipis, memikirkan Ivana. Mungkin, aku bisa belajar percaya lagi, gumamnya. Hatinya yang dingin perlahan mencair, membuka celah untuk perasaan baru yang mulai tumbuh. Sementara itu, Ivana menatap kalender meja di apartemennya, tersenyum saat melihat jadwal rumah sakit besok. Ia sadar bahwa ia menantikan kehadiran Arga, dan hal itu membuatnya lega sekaligus cemas. Ia tahu, pria itu masih menyimpan luka, tapi ia ingin berada di sisinya, membantu, mendukung, dan mungkin, suatu hari, membuatnya jatuh cinta lagi. Perasaan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Arga yang dulu tertutup dan takut terluka kini belajar merasakan kehangatan. Sementara Ivana yang penuh empati mulai menyadari bahwa hatinya telah menemukan tempat yang nyaman. Sebuah awal yang lembut, tapi menjanjikan perjalanan cinta yang akan terus berkembang. Konflik pekerjaan. Hari itu, suasana rumah sakit terasa lebih tegang dari biasanya. Arga menerima laporan bahwa salah satu prosedur yang dilakukan Ivana untuk pasien tertentu tidak sepenuhnya mengikuti protokol rumah sakit. Ia menatap layar tablet. Alisnya berkerut. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang perawatan tempat Ivana sedang memeriksa pasien. Dokter Ivana, bisakah kita bicara? Suaranya tegas, namun jelas terdengar ada kekhawatiran di balik nada itu. Ivana menoleh, tersenyum tipis. Tetapi ada rasa cemas samar yang muncul di matanya. Tentu, Pak Arga. Ada apa? Arga menatapnya dengan serius. Aku mendapat laporan bahwa prosedur tadi,
tidak sepenuhnya sesuai aturan rumah sakit. Mengapa kau mengambil keputusan sendiri? Ivana menghela napas, mencoba menjelaskan dengan tenang. Pak Arga, pasien dalam kondisi kritis. Jika menunggu persetujuan atau prosedur standar, nyawanya bisa terancam. Aku bertindak sesuai keadaan darurat. Tujuanku hanya menyelamatkan pasien. Arga menahan emosinya, tapi kesalahpahaman itu membuatnya merasa dilema. Aku mengerti niatmu, tapi kau harus mengingat bahwa protokol ada untuk keselamatan semua. Aku khawatir tindakanmu bisa dianggap melanggar aturan. Ivana merasa tersinggung. Selama ini, ia selalu bertindak untuk kepentingan pasien, bahkan dengan risiko tanggung jawab pribadi. Aku selalu memikirkan pasien. Pak Arga, tidak ada niat untuk melanggar aturan, tapi nyawa mereka tidak bisa ditunda demi birokrasi. Suaranya meningkat, mata berbinar dengan emosi yang tertahan. Suasana menjadi tegang. Kedua hati yang sebelumnya mulai merasakan ketertarikan kini diuji oleh konflik profesional. Arga merasa sulit menahan rasa kecewa, sementara Ivana merasa tak dihargai meski niatnya murni. Beberapa menit hening terlewati sebelum Arga menarik napas panjang. Aku hanya ingin kau tetap aman, dan rumah sakit ini tetap profesional. Aku tidak meragukan kemampuanmu, Ivana. Tapi kita harus bekerja sama dalam aturan yang ada, ucapnya lebih lembut. Ivana menatapnya, menahan emosi. Perlahan ia menenangkan diri. Aku mengerti, Pak Arga. Aku akan lebih berhati-hati, tapi tolong percayalah bahwa niatku selalu untuk pasien. Jawabnya, suaranya kini lebih tenang. Arga mengangguk. Baik, aku percaya padamu, Ivana. Tapi jangan biarkan niat baik membuatmu melupakan aturan, katanya lembut. Nada suaranya kini tidak menuntut, tapi penuh perhatian. Momen itu menjadi ujian pertama bagi hubungan mereka. Salah paham dan pertengkaran kecil ini tidak memutuskan ikatan, tapi justru membuat mereka lebih memahami batas profesional dan kepercayaan yang harus dibangun. Setelah kejadian itu, keduanya tetap bekerja bersama, tetapi dengan rasa saling menghormati yang lebih dalam. Chemistry mereka tidak hilang, hanya terselubung oleh rasa tegang, menunggu waktu yang tepat untuk meledak kembali, lebih kuat dan lebih hangat. Klarifikasi dan maaf. Hari itu, rumah sakit terasa lebih tenang setelah serangkaian pasien stabil. Arga duduk di ruang kerjanya, menatap laporan terakhir sambil menarik napas panjang. Ia tahu, pertengkaran kemarin dengan Ivana masih meninggalkan rasa canggung di antara mereka. Ivana mengetuk pintu. Suara lembutnya terdengar. Pak Arga, boleh masuk? Arga menoleh, mengangguk. Tentu, masuklah, Ivana. Ivana duduk di kursi seberang meja, menatap Arga dengan mata yang jernih. Ada rasa tulus dan sedikit gugup yang tersirat dalam tatapannya. Pak Arga, tentang kemarin, aku ingin meminta maaf jika nada suaraku terlalu keras. Aku tidak bermaksud menentangmu atau meremehkan aturan rumah sakit, kata Ivana pelan. Suaranya penuh kesungguhan. Arga menatapnya lama, merasakan ketulusan itu. Ia sendiri juga menyadari bahwa reaksinya terlalu cepat dan terlalu menilai. Aku juga minta maaf, Ivana. Aku salah menafsirkan niatmu. Aku hanya khawatir dan ingin semuanya tetap profesional. Tapi aku tidak seharusnya terdengar menuduh. Jawabnya, suaranya hangat namun rendah. Ada hening sejenak. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Namun dalam keheningan itu, ada rasa lega yang mengalir di antara keduanya. Chemistry yang sebelumnya tertahan oleh pertengkaran kini muncul kembali. Lebih hangat dan lebih nyata. Ivana tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Arga. Aku senang kita bisa bicara dan saling mengerti. Arga membalas senyumnya, sedikit tertawa ringan. Aku juga. Aku menghargai caramu bekerja, Ivana. Dan aku mulai belajar bahwa profesionalisme bisa sejalan dengan empati, terutama darimu.
Ivana merasakan dadanya berdebar. Aku juga menghargai Pak Arga. Cara Pak Arga memimpin dan peduli pada semua orang membuatku belajar banyak. Percakapan itu menjadi titik balik hubungan mereka. Mereka tidak hanya saling meminta maaf, tapi juga mulai menghargai satu sama lain secara pribadi. Chemistry mereka semakin kuat, bukan lagi sekadar ketertarikan samar, tapi rasa saling percaya dan kagum yang tulus. Sejak saat itu, interaksi mereka menjadi lebih hangat. Arga mulai membuka diri, sedikit demi sedikit, tanpa takut terlihat rapuh. Ivana juga merasa lebih nyaman menunjukkan sisi perhatiannya, tanpa harus menahan diri terlalu lama. Hari itu menandai fase baru dalam hubungan mereka. Fase di mana salah paham bisa diatasi, komunikasi menjadi jembatan, dan chemistry yang awalnya tersembunyi kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang perlahan berubah menjadi ketertarikan dan penghargaan yang tulus. Momen romantis pertama. Malam itu, hujan turun dengan derasnya di kota. Suara tetes air yang memukul atap rumah sakit dan lampu jalan yang memantul di genangan menciptakan suasana hening namun romantis. Ivana masih berada di rumah sakit, memeriksa seorang pasien yang membutuhkan observasi tambahan. Arga, yang mengetahui bahwa Ivana pulang larut malam sendirian, memutuskan menemaninya. Aku akan memastikan kau kembali dengan aman, ucapnya saat menunggu di lobi. Jas hujannya basah karena hujan yang mulai mereda di luar. Ivana tersenyum tipis, merasakan kehangatan kehadiran Arga. Terima kasih, Pak Arga. Tapi aku baik-baik saja, sungguh, katanya, mencoba terdengar santai. Arga menatapnya. Matanya menyorot kehangatan dan kepedulian yang jarang ia temui. Aku tahu, tapi aku tetap ingin menemanimu. Kau penting, Ivana. Suaranya rendah, namun penuh perhatian. Setelah memastikan pasien stabil, mereka keluar dari rumah sakit. Hujan masih turun ringan, membuat udara malam terasa segar namun basah. Arga meminjamkan jasnya kepada Ivana, yang menutup diri di balik kain hangat itu. Mereka berjalan berdampingan menuju mobil Arga. Langkah mereka hampir bersisian. Di tengah hujan dan lampu jalan yang memantul di genangan air, pandangan mereka bertemu. Ada ketegangan halus yang muncul, rasa nyaman, rasa penasaran, dan ketertarikan yang sulit dibendung. Arga menatap Ivana lebih lama dari biasanya. Hati dan pikirannya bergejolak. Ivana menunduk sebentar, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menyadari bahwa mereka hampir saja terlalu dekat. Arga, merasa hal yang sama, mencondongkan tubuh sedikit ke arah Ivana. Mata mereka saling menatap. Napas mereka perlahan berpadu. Namun, keduanya mundur pada saat hampir bersentuhan. Malu, takut, dan rasa hormat masih mendominasi perasaan mereka. Mungkin, kita terlalu cepat, gumam Arga, suaranya serak tapi lembut. Ivana tersenyum tipis, memandangi pria di depannya. Mungkin, tapi, aku senang bisa dekat denganmu seperti ini, balasnya pelan. Mereka melanjutkan perjalanan ke mobil, hujan menetes pelan di atas jas dan rambut mereka. Momen itu, walau sederhana, meninggalkan kesan mendalam. Chemistry mereka tidak lagi tersembunyi, ketertarikan mereka nyata, dan rasa nyaman itu semakin memuncak. Malam itu menjadi saksi dari perasaan yang mulai tumbuh lebih dalam. Perasaan yang membuat keduanya sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme dan rasa kagum. Sebuah awal romantis yang lembut, namun penuh janji akan hubungan yang perlahan berkembang. Tanda-tanda cinta. Beberapa minggu setelah malam hujan itu, Arga mulai menyadari perubahan dalam dirinya yang tak bisa ia abaikan. Kehadiran Ivana di rumah sakit kini selalu membuat hatinya lebih hangat, pikirannya lebih fokus, tapi sekaligus sedikit gelisah. Pagi itu, Arga membawa 2 gelas kopi hangat ke ruang staf. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Ivana. Ia menatap wanita itu yang sedang menyiapkan laporan pasien. Kopi ini, untukmu, katanya, tersenyum tipis. Ivana menoleh,
terkejut tapi tersenyum. "Terima kasih, Pak Arga. Kau tidak harus repot-repot," ucapnya lembut, menerima kopi dengan tangan sedikit bergetar. Arga tersenyum lagi, sedikit canggung. "Aku ingin melakukannya. Lagi pula, siapa lagi yang akan mengingatkanmu minum kopi di pagi hari?" Candanya, dan ada kilatan hangat di matanya. Seiring hari berjalan, Arga mulai lebih sering mencari alasan untuk berbicara dengan Ivana. Kadang ia menanyakan kabarnya, kadang menanyakan kondisi pasien yang ditangani Ivana, dan terkadang hanya sekadar berbagi komentar ringan tentang hal-hal kecil di rumah sakit. Namun, ada satu hal yang membuatnya sadar akan perasaannya sendiri, rasa cemburu. Saat ia melihat Ivana berbicara akrab dengan dokter lain, hatinya terasa aneh. Ada sensasi panas di dada, campuran rasa khawatir dan iri, meski ia tahu itu seharusnya tidak masuk akal. Ivana, yang menyadari tatapan Arga beberapa kali mengikuti geraknya, tersenyum tipis dalam hati. Ia merasa ada sesuatu yang baru tumbuh dalam hubungan mereka, bukan hanya chemistry profesional, tapi juga perasaan pribadi yang mulai muncul. Di sela-sela kerja, Arga bahkan sengaja berdiri lebih dekat ketika Ivana menginstruksikan perawat, atau menawarkan bantuan kecil yang tidak perlu tapi membuatnya merasa dekat. Setiap kali Ivana tersenyum padanya, hatinya berdebar, dan ia menyadari bahwa perasaan itu bukan sekadar kagum atau nyaman. Itu cinta. Ivana pun merasakan hal yang sama. Ia mulai menaruh perhatian khusus pada gestur Arga, memperhatikan nada suaranya, dan menyadari bahwa pria ini sering memikirkan dirinya lebih dari yang seharusnya. Chemistry mereka kini semakin jelas, tapi keduanya masih malu mengakuinya. Hari itu, Arga menatap Ivana yang tengah menulis laporan di mejanya. Dalam hati, ia bergumam, "Aku ingin selalu ada untuknya, lebih dari sekadar bos dan dokter." Aku mulai jatuh cinta. Dan Ivana menatap Arga dari sisi mejanya, tersenyum tipis. "Sepertinya, aku juga." Tanda-tanda cinta itu muncul perlahan, dalam gestur kecil, tatapan panjang, dan perhatian yang tulus. Chemistry yang sebelumnya samar kini mulai memuncak, siap membawa mereka pada langkah berikutnya dalam perjalanan cinta yang tumbuh di antara profesionalisme, perhatian, dan hati yang mulai saling terbuka. Arga terbuka. Malam itu, rumah sakit hampir sepi. Lampu-lampu di koridor memantul di lantai yang bersih, menciptakan suasana hening yang jarang mereka rasakan di tengah kesibukan sehari-hari. Ivana sedang menyelesaikan laporan pasien, ketika Arga tiba-tiba duduk di kursi di sampingnya. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Ivana menoleh, tersenyum tipis. "Tentu saja." Ada hening sebentar sebelum Arga mulai berbicara. Ia menatap lantai, menarik napas panjang. "Ivana, aku ingin bicara jujur tentang rumah sakit dan tentang diriku sendiri." Ivana menatapnya penuh perhatian. "Aku mendengarkan, Pak Arga," jawabnya lembut. Matanya bersinar dengan empati, memberikan ruang bagi Arga untuk membuka diri. Arga menatap Ivana. Hatinya berdebar. Menjadi pemilik rumah sakit bukan semudah yang terlihat. Semua orang melihatku dari sisi kesuksesan, rumah sakit yang besar, fasilitas yang lengkap, staf yang profesional. Tapi di balik itu, aku merasa kesepian. Sangat kesepian. Banyak keputusan yang harus aku buat sendiri. Banyak tanggung jawab yang tidak bisa dibagi. Kadang, aku iri pada orang yang bisa hidup normal tanpa tekanan seperti ini. Suaranya rendah, hampir serak, tapi tulus. Ivana menunduk sebentar, lalu meletakkan tangan di atas meja, gestur sederhana yang terasa menenangkan. "Pak Arga, aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya semua itu. Tapi kau tidak harus menanggungnya sendiri. Aku di sini untuk mendengarkanmu," katanya lembut. Arga menatap Ivana. Rasa lega perlahan menyebar di dadanya. Ia belum pernah berbicara seperti ini kepada siapapun.
jarang membuka diri, bahkan pada orang terdekatku. Tapi denganmu, aku merasa aman. Seolah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus terlihat kuat sepanjang waktu. Ivana tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca samar. Aku senang kau merasa begitu. Aku ingin kau tahu, Pak Arga, kau boleh lemah, boleh rapuh. Aku tetap di sini. Momen itu menjadi begitu intim, bukan karena sentuhan fisik, tapi karena kepercayaan dan kejujuran yang mengalir di antara mereka. Arga menarik napas panjang, merasakan beban di dadanya sedikit demi sedikit mencair. Terima kasih, Ivana. Aku tidak pernah merasa didengar seperti ini sebelumnya. Ucapnya, matanya menatap Ivana dengan rasa kagum dan hangat. Ivana tersenyum, merasa hatinya hangat. Kau pantas untuk didengar, Pak Arga. Dan aku ingin selalu ada di sini, mendukungmu. Jawabnya lembut. Malam itu, Arga membuka diri sepenuhnya. Kisah kesepian dan beban yang selama ini ia simpan rapat kini dibagi dengan seseorang yang peduli. Ivana mendengarkan dengan sabar, memberikan kehangatan dan rasa aman yang membuat Arga percaya bahwa hatinya bisa perlahan sembuh. Momen keintiman emosional itu memperkuat ikatan mereka. Chemistry mereka tidak lagi sekadar ketertarikan atau rasa nyaman. Ini adalah kepercayaan, empati, dan rasa aman yang hanya bisa muncul ketika dua hati mulai terbuka satu sama lain. Ujian pertama. Hari itu, rumah sakit Arga dipenuhi kesibukan yang berbeda dari biasanya. Seorang investor besar datang untuk menawarkan peluang membeli sebagian saham rumah sakit. Sebuah tawaran menggiurkan secara finansial, tapi penuh risiko bagi identitas dan kontrol Arga atas institusi yang ia bangun sendiri. Arga duduk di ruang rapat, menatap dokumen yang tersebar di mejanya. Alisnya berkerut, pikirannya berputar. Kalau aku menjual, aku kehilangan kontrol. Tapi jika menolak, ini bisa jadi kesempatan besar untuk pengembangan rumah sakit. Gumamnya pelan. Suara hampir tidak terdengar. Ivana mengetuk pintu dan masuk, membawa beberapa laporan pasien dan statistik rumah sakit terbaru. Pak Arga, kau terlihat tegang. Apa yang terjadi? Tanyanya lembut, duduk di kursi di sampingnya. Arga menatapnya, sedikit gelisah. Investor ingin membeli sebagian rumah sakit. Ini peluang besar, tapi aku ragu. Aku takut salah keputusan. Jawabnya jujur. Ivana menatap dokumen di tangannya, lalu menatap Arga. Aku mengerti ketakutanmu, Pak Arga. Tapi keputusan besar seperti ini harus didasarkan pada visi jangka panjang dan apa yang terbaik untuk pasien, bukan sekadar keuntungan finansial. Arga menghela napas panjang. Aku ingin rumah sakit ini tetap menjadi tempat yang fokus pada pasien, bukan hanya profit. Tapi aku juga harus memikirkan keberlanjutan institusi. Suaranya sedikit putus asa. Ivana meletakkan tangan di atas meja, menatap Arga dengan serius namun lembut. Pak Arga, kau sudah membangun rumah sakit ini dari nol. Kau tahu nilai dan budaya yang ingin kau pertahankan. Jangan biarkan tawaran besar mengaburkan prinsip itu. Tapi jika kau ingin, aku bisa membantu menganalisis risiko dan keuntungan secara profesional, agar keputusanmu lebih matang. Arga menatap Ivana lama, hatinya bergetar. Bukan hanya karena nasihatnya yang bijaksana, tapi juga karena ketenangan dan kehadiran Ivana yang membuatnya merasa didukung. Terima kasih, Ivana. Kehadiranmu membuatku merasa bisa berpikir lebih jernih. Ucapnya, suara rendah tapi hangat. Bersama Ivana, Arga mulai meninjau data, menghitung risiko, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ivana tetap sabar, memberi perspektif profesional sekaligus menjaga ketenangan Arga. Momen itu menjadi ujian pertama bagi Arga, tidak hanya tentang keputusan bisnis, tapi juga tentang belajar mempercayai orang lain. Dengan Ivana di sisinya, ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus ditanggung sendiri. Chemistry dan kepercayaan yang mulai tumbuh membuatnya lebih berani menghadapi dilema.
Saat rapat selesai dan investor meninggalkan rumah sakit, Arga menatap Ivana. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kau di sisiku. Terima kasih sudah menenangkanku, katanya tulus. Ivana tersenyum lembut. Aku hanya ingin kau membuat keputusan terbaik, Pak Arga. Kau tidak sendiri, balasnya. Hari itu, ujian pertama Arga tidak hanya menguji keputusan bisnis, tapi juga kekuatan hubungan mereka. Bagaimana dukungan, empati, dan nasihat yang tulus bisa memperkuat chemistry sekaligus menumbuhkan rasa saling percaya. Momen bahagia bersama. Malam itu, rumah sakit telah kembali tenang setelah hari yang melelahkan. Pasien kritis yang ditangani Arga dan Ivana berhasil diselamatkan, membuat suasana lega dan penuh rasa syukur. Arga menatap laporan terakhir dan tersenyum tipis. Ia tahu malam ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu berbeda. Dokter Ivana, bagaimana kalau kita merayakan keberhasilan ini dengan makan malam? Tanya Arga, sedikit canggung tapi tulus. Ivana terkejut, lalu tersenyum lebar. Itu ide yang menyenangkan, Pak Arga. Aku setuju, jawabnya dengan nada riang yang jarang terdengar di rumah sakit. Mereka memilih restoran kecil yang hangat, dengan lampu lembut dan suasana santai. Arga membuka pintu mobil untuk Ivana, dan wanita itu tersenyum, merasakan perhatian yang tulus dari pria di depannya. Saat makan malam, tawa dan canda mengalir dengan mudah. Arga menceritakan cerita lucu dari pengalaman staf rumah sakit, sementara Ivana menanggapi dengan komentar jenaka yang membuat Arga tersenyum lebar. Kau selalu tahu bagaimana membuat suasana jadi ringan, Ivana, kata Arga sambil tertawa kecil. Ivana menatapnya, mata berbinar. Mungkin karena aku menikmati bekerja denganmu, dan sekarang juga menikmati malam ini, balasnya, nada suaranya lembut namun hangat. Mereka bercanda tentang hal-hal sepele, menu restoran, cara memesan kopi, hingga pengalaman lucu pasien yang tak pernah terdengar di rumah sakit. Namun di balik tawa itu, chemistry mereka terasa nyata. Setiap kali tangan mereka hampir bersentuhan saat mengambil gelas atau alat makan, ada getaran kecil yang terasa di hati keduanya. Arga, yang biasanya tegas dan pendiam, kini terlihat santai dan penuh perhatian. Ia mendengar setiap kata Ivana dengan serius, menanggapi dengan hangat, dan sesekali menatapnya lebih lama dari yang wajar. Ivana pun merasakan kenyamanan yang sama, tidak ada tekanan profesional, hanya kebahagiaan murni berada di dekat Arga. Setelah makan malam selesai, hujan turun tipis di luar. Arga membuka pintu mobil untuk Ivana, sekali lagi menunjukkan perhatian yang membuat hati Ivana berdebar. Terima kasih, Pak Arga. Malam ini sangat menyenangkan, katanya lembut, tersenyum. Arga tersenyum kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aku senang kau menikmatinya, Ivana. Aku merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersamamu seperti ini, ucapnya tulus. Malam itu menjadi momen bahagia mereka pertama di luar rumah sakit. Tawa, canda, dan kehangatan yang sederhana tapi penuh makna. Chemistry yang selama ini tertahan kini tumbuh lebih nyata, membawa mereka selangkah lebih dekat, tidak hanya sebagai rekan profesional, tapi sebagai dua hati yang mulai saling menyukai dengan tulus. Kecemburuan. Hari itu, rumah sakit terasa lebih ramai dari biasanya. Seorang dokter baru, bernama Dimas, baru saja bergabung dengan tim dan terlihat sangat antusias dalam pekerjaannya. Ia cepat akrab dengan semua staf, termasuk Ivana. Saat Ivana membantu Dimas menyesuaikan prosedur rumah sakit, Arga menatap dari jauh. Ia melihat Dimas tersenyum hangat pada Ivana, dan hatinya terasa aneh. Ada sensasi panas yang tak bisa ia abaikan. Kenapa aku merasa cemburu? Gumam Arga dalam hati, menelan napas pelan. Ia jarang merasa seperti ini. Biasanya hatinya dingin, sulit terganggu oleh hal sepele. Namun melihat Ivana dekat dengan orang lain membuatnya gelisah. Ivana, yang menyadari tatapan Arga beberapa kali mengikutinya, tersenyum tipis dalam hati.
Ia menangkap emosi yang belum pernah ia lihat sebelumnya di pria itu. Ada rasa peduli yang tulus, tapi juga sedikit cemburu yang manis. Setelah Dimas pergi untuk memeriksa pasien lain, Arga akhirnya mendekati Ivana. "Dokter Ivana, semuanya baik-baik saja?" Tanyanya santai, mencoba menyembunyikan perasaannya. Ivana menoleh, tersenyum hangat. "Tentu, Pak Arga. Hanya menolong dokter baru menyesuaikan diri," jawabnya lembut. Arga mengangguk, menatap Ivana sebentar lebih lama dari biasanya. "Aku senang kau selalu membantu rekan-rekan. Tapi, aku juga ingin kau tetap hati-hati," katanya. Nada suaranya lembut tapi ada getaran cemburu yang samar. Ivana tersenyum tipis, merasa hatinya hangat. "Aku tahu, Pak Arga. Terima kasih sudah peduli," balasnya lembut. Seolah ingin menunjukkan bahwa perhatian Arga tidak luput darinya. Sepanjang hari, Arga merasa lebih waspada, tapi juga menikmati perasaan itu. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada Ivana karena profesionalismenya atau chemistry di rumah sakit, tapi karena hatinya benar-benar peduli. Ivana pun semakin menyadari hal itu. Ia menatap Arga dari kejauhan beberapa kali, tersenyum sendiri. Pria yang biasanya dingin dan tegas itu, ternyata peduli lebih dari yang ia kira. Chemistry mereka kini semakin nyata, dengan rasa cemburu yang manis sebagai tanda bahwa hati mereka saling menautkan satu sama lain. Momen itu menjadi pelajaran bagi keduanya. Rasa peduli dan sedikit cemburu bukanlah kelemahan, tapi tanda bahwa hati mulai melekat dan perasaan mereka semakin sulit diabaikan. Pengakuan pertama. Malam itu, rumah sakit sudah sepi. Lampu-lampu koridor memantul lembut di lantai bersih, menciptakan suasana hening yang nyaman. Arga menunggu Ivana di lobi. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tahu malam ini adalah waktu yang tepat untuk berkata jujur. Ivana muncul dari ruang administrasi dengan senyum hangat. "Pak Arga, kau menungguku?" tanyanya sambil menata jas hujan di bahunya. Arga mengangguk, menelan napas panjang sebelum berbicara. "Ivana, ada sesuatu yang ingin aku katakan, sesuatu yang sudah lama kurasakan," ucapnya, suara rendah tapi tegas, menyiratkan ketulusan. Ivana menatapnya. Rasa penasaran dan sedikit gugup terlihat di matanya. "Apa itu, Pak Arga?" tanyanya pelan. Arga melangkah lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak yang sopan. Aku sadar bahwa selama beberapa bulan terakhir, aku tidak hanya mengagumimu karena profesionalisme atau kepedulianmu pada pasien. Aku menyukaimu, Ivana. Aku peduli padamu lebih dari yang seharusnya aku akui. Aku jatuh cinta padamu." Ivana terdiam sejenak. Jantungnya berdebar. Matanya berkaca-kaca samar. Tapi senyum hangat muncul di wajahnya. "Pak Arga, aku senang kau mengatakannya. Karena aku juga mulai merasakan hal yang sama. Aku menyukaimu," jawabnya lembut. Suaranya penuh kejujuran. Arga tersenyum tipis. Rasa lega dan bahagia menyelimuti dadanya. "Jadi, kita merasakannya sama?" tanyanya, sedikit ragu namun penuh harap. Ivana mengangguk. "Ya, kita merasakannya sama. Tapi kita bisa pelan-pelan, tanpa terburu-buru," katanya, matanya bersinar hangat. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Jarak yang sopan tapi terasa intim. Malam yang hening menjadi saksi pengakuan pertama mereka. Dua hati yang sebelumnya tertahan kini saling terbuka. Chemistry mereka yang selama ini tumbuh perlahan kini menemukan kata yang tepat. Cinta. Arga merasakan lega yang luar biasa. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi malam itu menjadi awal yang manis. Awal dari hubungan yang tidak lagi sekadar profesional, bukan sekadar chemistry samar, tapi cinta yang tulus dan saling menghargai. Ivana tersenyum tipis, menatap Arga dengan mata berbinar. "Aku senang kau yang pertama mengatakannya," bisiknya, membuat Arga tertawa pelan. Hati mereka semakin dekat tanpa perlu kata-kata lagi. Malam itu,
Pengakuan pertama menjadi momen paling berkesan. Momen di mana hati yang rapuh mulai saling percaya, dan cinta yang perlahan tumbuh kini menemukan arah yang jelas. Hubungan mulai terjalin. Hari itu, rumah sakit terasa berbeda bagi Arga dan Ivana. Bukan karena kesibukan yang meningkat, tetapi karena kehadiran satu sama lain kini lebih dari sekadar profesional. Setelah pengakuan malam sebelumnya, keduanya memutuskan untuk mulai berkencan secara resmi, pelan tapi pasti. Di ruang staf, Arga menatap Ivana yang sedang menyiapkan laporan pasien. "Dokter Ivana, kita makan siang bersama hari ini?" Tanyanya dengan nada hangat, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ivana menoleh, tersenyum malu. "Tentu, Pak Arga. Aku senang kau mengajaknya," jawabnya lembut. Mata mereka bertemu, dan chemistry yang sudah lama tumbuh kini terasa lebih nyata. Selama beberapa jam berikutnya, Arga dan Ivana menjalani hari-hari rumah sakit dengan cara yang berbeda. Mereka saling bertukar senyum, berbicara dengan nada lembut, dan memberi perhatian kecil, seperti memastikan minuman hangat untuk satu sama lain atau sekadar menanyakan kabar saat jadwal padat. Staf rumah sakit pun mulai menyadari perubahan itu. Ada kehangatan baru di koridor, tawa yang lebih ringan, dan energi positif yang menyelimuti rumah sakit. Arga yang biasanya tegas dan serius kini terlihat lebih santai, lebih sering tersenyum, terutama ketika Ivana berada di dekatnya. Di ruang istirahat, mereka duduk bersebelahan, berbicara tentang pasien dan rencana rumah sakit, tapi percakapan itu dipenuhi candaan ringan dan tatapan yang hangat. "Kau selalu berhasil membuat suasana menjadi lebih menyenangkan," kata Ivana, tersenyum. Arga membalasnya dengan senyum hangat. "Dan kau selalu membuatku merasa tenang, Ivana. Kehadiranmu di sini berarti banyak bagiku," ucapnya tulus. Hari itu, hubungan mereka mulai terasa nyata bagi keduanya. Arga dan Ivana tidak lagi hanya rekan kerja yang saling menghargai, tetapi pasangan yang mulai menjalin kepercayaan, kehangatan, dan cinta. Momen sederhana, berbagi tawa, perhatian kecil, atau hanya duduk bersama di ruang staf, membuat hari-hari di rumah sakit lebih berwarna. Chemistry mereka kini jelas bagi siapapun yang melihat, tapi yang terpenting, mereka merasakannya sendiri. Dengan langkah kecil namun pasti, cinta mereka mulai terjalin, memberi arti baru bagi kehidupan rumah sakit yang sibuk, sebuah kehangatan yang lahir dari hati yang mulai saling percaya dan peduli. Hambatan keluarga. Beberapa minggu setelah hubungan mereka resmi, Arga mengundang Ivana untuk makan malam di rumah keluarganya. Suasana hangat rumah keluarga Arga membuat Ivana sedikit gugup, tapi ia berusaha tetap tenang dan sopan. Begitu duduk di meja makan, Arga memperkenalkan Ivana kepada orang tuanya. "Ini Ivana, dokter yang bekerja denganku di rumah sakit," ucap Arga. Matanya menatap Ivana dengan hangat. Orang tua Arga tersenyum sopan, tapi jelas terlihat ada keraguan di mata mereka. "Ivana, kau masih muda dan sederhana. Apa kau yakin bisa menjalani hidup dengan Arga, yang memiliki tanggung jawab besar dan gaya hidup yang berbeda?" tanya ibunya dengan nada lembut tapi tegas. Ivana menelan napas, tidak tersinggung, melainkan melihat ini sebagai tantangan untuk membuktikan dirinya. "Bu, Pak, aku memahami kekhawatiran kalian. Tapi aku mencintai Arga bukan karena hartanya atau statusnya, melainkan karena pria ini luar biasa, cerdas, peduli, dan punya hati yang baik. Aku ingin mendukungnya, baik secara profesional maupun pribadi," jawab Ivana dengan suara lembut namun tegas. Ayah Arga mengangguk sedikit, masih mengamati. Memang, cinta itu penting, tapi hidup bersama juga berarti menghadapi tantangan, tanggung jawab, dan tekanan. "Apakah kau siap, Ivana?" tanyanya. Ivana tersenyum, menatap Arga sebentar sebelum menjawab. "Aku siap, Pak. Aku ingin belajar, bekerja sama, dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pasangan yang mendukung Arga sepenuhnya, bukan hanya di rumah, tapi juga di rumah sakit."
Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya dengan cara yang bermakna. Arga merasakan kebanggaan yang luar biasa pada Ivana. Ia menggenggam tangannya di bawah meja, memberi sinyal dukungan tanpa kata-kata. Keluarga Arga tetap mengamati dengan hati-hati, tapi senyum tipis mulai muncul di wajah ibunya. Baiklah, kita lihat sejauh mana kalian bisa saling mendukung. Yang penting, niat dan kesungguhan harus nyata. Ucapnya lembut. Makan malam itu menjadi momen penting. Ivana berhasil menunjukkan ketulusan dan kemampuannya, bukan hanya sebagai dokter profesional, tetapi juga sebagai wanita yang mampu menghadapi tantangan keluarga Arga. Chemistry dan rasa saling percaya antara Arga dan Ivana kini semakin kuat, karena mereka belajar bahwa cinta tidak hanya tentang perasaan, tapi juga tentang komitmen dan keberanian untuk membuktikan diri. Saat pulang, Arga menatap Ivana, senyum hangat menghiasi wajahnya. Kau luar biasa, Ivana. Aku bangga padamu. Ucapnya tulus. Ivana tersenyum kembali, menyalurkan rasa lega dan kebahagiaan. Terima kasih, Arga. Bersamamu, aku merasa bisa menghadapi semuanya. Jawabnya. Hari itu menjadi bukti bahwa cinta mereka bukan hanya chemistry dan rasa nyaman, tapi juga kekuatan untuk menghadapi tantangan nyata, mulai dari keluarga hingga kehidupan profesional. Krisis di rumah sakit. Pagi itu, rumah sakit Arga diguncang kabar mengejutkan. Salah satu investor utama menarik dukungannya secara tiba-tiba, menyebabkan arus kas rumah sakit terganggu. Staf panik, jadwal operasi dan perawatan pasien harus diatur ulang. Arga duduk di kantornya. Wajah serius dan tegang. Ia menatap laporan keuangan yang menunjukkan defisit mendadak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus menemukan solusi sekarang juga. Gumamnya pelan. Jantungnya berdebar karena tekanan yang meningkat. Ivana mengetuk pintu dan masuk, membawa beberapa catatan dan ide yang sudah ia persiapkan. Pak Arga, aku sudah memikirkan beberapa cara untuk menstabilkan situasi sementara dan meningkatkan efisiensi rumah sakit. Ucapnya dengan tenang, meski suasana tegang. Arga menoleh. Mata yang biasanya tegas kini terlihat lega melihat kehadiran Ivana. Ide-ide apa yang kau punya, Ivana? Tanyanya. Nada suara tetap serius tapi penuh rasa percaya. Ivana mulai menjelaskan rencananya. Pengaturan ulang jadwal operasi, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, program donasi dan kerjasama sementara dengan klinik lokal, bahkan ide promosi kesehatan yang bisa menarik perhatian masyarakat dan donor potensial. Setiap langkah dijelaskan dengan jelas dan logis. Arga mendengarkan. Perlahan rasa kagumnya muncul. Ia tidak hanya terkesan dengan ide Ivana, tapi juga ketenangan dan dedikasinya di tengah krisis. Ivana, kau luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kau di sini. Ucapnya tulus. Matanya menatap Ivana penuh kekaguman. Ivana tersenyum tipis, menenangkan Arga sekaligus staf lain yang mulai panik. Kita bisa melalui ini bersama. Pak Arga, rumah sakit ini bukan hanya tempat kerja. Ini juga tanggung jawab kita terhadap pasien. Kita harus tetap fokus. Bersama-sama, mereka mulai mengeksekusi rencana Ivana. Arga mengatur prioritas administrasi, sementara Ivana mengkoordinasi staf medis dan operasional. Perlahan, ketegangan yang awalnya menyelimuti rumah sakit mulai mereda. Setiap langkah yang berhasil membuat Arga semakin kagum pada kemampuan Ivana, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai partner yang bisa diandalkan di saat sulit. Di akhir hari, Arga duduk di ruang kerjanya, memandang Ivana yang masih menata beberapa laporan pasien. Hatinya penuh rasa bangga dan kagum. Ivana, kau bukan hanya dokter hebat, tapi juga luar biasa sebagai partnerku. Aku beruntung memiliki Emu, gumamnya dalam hati, penuh rasa hangat. Ivana menoleh, tersenyum tipis saat melihat Arga menatapnya. Ada pemahaman diam-diam antara mereka, bahwa dalam krisis sekalipun, mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguatkan.
Chemistry mereka kini lebih dari sekadar cinta manis. Ini adalah kekompakan, rasa percaya, dan rasa kagum yang membuat hubungan mereka semakin kokoh. Momen dekat. Malam itu, kota diselimuti cahaya lampu jalan yang hangat, dan udara sejuk menenangkan setelah hujan sore tadi. Arga mengajak Ivana berjalan-jalan di taman dekat rumah sakit. Sebuah ide sederhana untuk melepas penat dari hari yang panjang. Ini tempat favoritku saat ingin menenangkan diri, kata Arga sambil menunjuk bangku kayu di bawah pohon besar. Ivana tersenyum. Langkahnya seirama dengan Arga. Aku senang kau mengajakku ke sini. Tempatnya tenang dan nyaman, balasnya. Matanya menatap Arga penuh kehangatan. Mereka duduk di bangku, menikmati suara gemericik air mancur dan aroma tanah basah setelah hujan. Obrolan mereka ringan di awal, tentang pasien, kegiatan rumah sakit, hingga rencana kecil untuk minggu depan. Namun, perlahan percakapan itu bergeser ke cerita pribadi. Ivana mulai menceritakan masa kecilnya, impian menjadi dokter, dan tantangan yang ia hadapi hingga bisa berada di rumah sakit Arga. Arga mendengarkan dengan seksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan hangat yang membuat Ivana merasa diperhatikan sepenuhnya. Arga, kau tidak pernah menceritakan tentang masa kecilmu, ujar Ivana, menatap pria di sampingnya. Arga tersenyum tipis, menunduk sebentar. Masa kecilku tidak selalu mudah. Banyak hal yang harus kulalui sendiri. Tapi itu membuatku menjadi seperti sekarang. Dan aku bersyukur. Ada orang seperti kau di sisiku sekarang. Ucapnya pelan, suaranya rendah tapi tulus. Ivana merasakan hatinya hangat. Ia menyentuh perlahan tangan Arga yang ada di bangku, memberi sinyal kehangatan tanpa kata. Arga menatap tangannya, lalu menatap Ivana dengan mata yang berbinar. Ada rasa nyaman dan rasa percaya yang semakin kuat di antara mereka. Setelah itu, mereka menonton film di sebuah bioskop kecil. Duduk berdampingan, mereka tertawa bersama, saling berbisik komentar lucu, dan sesekali saling menatap dengan senyum malu-malu. Momen sederhana itu terasa begitu intim karena mereka bisa menjadi diri sendiri, tanpa tekanan profesional dan tanpa harus menjaga jarak seperti di rumah sakit. Di perjalanan pulang, hujan tipis mulai turun. Arga meminjamkan jasnya kepada Ivana, dan mereka berjalan beriringan, hampir bersisian. Hati mereka berdetak lebih cepat saat tangan mereka sesekali bersentuhan tanpa sengaja. Malam itu menutup hari mereka dengan rasa hangat dan bahagia. Ikatan mereka semakin kuat, lebih dari sekadar chemistry profesional, lebih dari sekadar cinta yang tumbuh perlahan di rumah sakit. Ini adalah rasa nyaman, percaya, dan ketulusan yang membuat mereka yakin bahwa perjalanan cinta mereka kini menuju arah yang jelas dan penuh harapan. Cinta yang semakin dalam. Hari-hari di rumah sakit terus berjalan, sibuk seperti biasanya. Tapi Arga dan Ivana merasakan hal yang berbeda. Kehadiran satu sama lain kini bukan hanya kenyamanan sesaat, tapi kebutuhan yang semakin nyata. Arga duduk di ruang kerjanya, memandangi laporan pasien yang telah selesai. Namun pikirannya bukan pada angka atau jadwal operasi, melainkan pada Ivana, senyumnya, tatapannya, dan cara ia selalu berhasil menenangkan hati Arga meski di tengah tekanan rumah sakit yang menumpuk. Entah bagaimana, aku merasa hanya dengan melihatnya, hatiku bisa terasa utuh kembali, gumam Arga pelan, menahan senyum. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan luka hati, patah akibat pengkhianatan masa lalu. Tapi Ivana berbeda. Kehadirannya menenangkan, empatinya menyembuhkan, dan sikapnya yang tulus membuat Arga perlahan percaya pada cinta lagi. Sementara itu, Ivana tengah meninjau jadwal pasien di ruang administrasi ketika ia menatap Arga dari kejauhan. Ia menyadari bagaimana pria itu begitu fokus pada pekerjaannya, tapi tetap selalu menyempatkan waktu untuk memperhatikannya, untuk menanyakan kabarnya, untuk memastikan ia baik-baik saja. Dalam hati, Ivana tersenyum. Arga, aku ingin kau tahu, kau penting bagiku. Lebih dari sekadar rekan, lebih dari sekadar teman, pikirnya.
Ia mulai menempatkan Arga sebagai prioritas dalam hidupnya. Tidak hanya saat berada di rumah sakit, tapi juga di pikirannya sepanjang hari, di detik-detik kecil yang kadang tak terlihat. Suatu sore, setelah jadwal operasi selesai, Arga mengajak Ivana duduk di teras rumah sakit. Mereka menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Udara hangat bercampur aroma hujan yang baru reda. Ivana, aku ingin kau tahu, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kau membuatku merasa lengkap. Seperti hatiku yang retak mulai utuh kembali. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucap Arga, suaranya rendah, penuh perasaan yang tulus. Ivana menatapnya. Mata berkaca-kaca tapi senyum lembut terukir di wajahnya. Arga, aku juga merasakan hal yang sama. Aku selalu menempatkanmu di pikiranku. Kehadiranmu membuatku merasa aman, dihargai, dan bahagia. Aku ingin selalu ada untukmu, mendukungmu dalam semua hal. Jawabnya. Mereka duduk berdampingan. Tangan mereka perlahan bersentuhan. Tidak perlu kata-kata lebih banyak. Tatapan, senyum, dan kehangatan yang mereka rasakan cukup untuk menyampaikan cinta yang kini tumbuh semakin dalam. Hari-hari berikutnya, chemistry mereka semakin terlihat jelas di rumah sakit. Arga lebih sering tersenyum ketika melihat Ivana, bahkan dalam tekanan pekerjaan. Ia membawakan kopi tanpa diminta, mengingatkan Ivana untuk istirahat, atau sekadar mengirim pesan singkat menanyakan kabarnya. Ivana, di sisi lain, mulai mengatur waktunya agar bisa bersama Arga lebih sering, membantu koordinasi pasien, atau hanya duduk di kantornya sambil menunggu Arga selesai rapat. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam senyum Arga, dalam tatapannya yang penuh perhatian, dan dalam cara ia selalu ingin memastikan Ivana baik-baik saja. Suatu malam, setelah lembur panjang, mereka berjalan pulang bersama di halaman rumah sakit. Lampu taman memantul di genangan air hujan, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Arga, aku senang kita saling memiliki, kata Ivana, menatap mata pria di sampingnya. Arga menggenggam tangannya dengan lembut. Jantungnya berdebar. Dan aku merasa bahwa kau adalah satu-satunya orang yang bisa membuat hatiku utuh kembali. Aku ingin kita selalu bersama, Ivana, ucapnya tulus. Momen itu, sederhana tapi penuh makna. Mereka sadar bahwa cinta mereka bukan sekadar rasa nyaman atau chemistry sesaat. Ini adalah cinta yang tumbuh dari perhatian, kepercayaan, dan ketulusan. Cinta yang semakin dalam, yang menuntun mereka pada keputusan untuk saling menjaga, saling menghargai, dan membangun masa depan bersama, tanpa terburu-buru, tapi dengan keyakinan bahwa mereka saling melengkapi. Hari itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Cinta yang semakin dalam, hati yang semakin utuh, dan ikatan yang tak bisa dipisahkan oleh apapun, baik kesibukan rumah sakit maupun tantangan eksternal. Chemistry mereka kini bukan lagi sekadar ketertarikan, tapi cinta yang matang dan tulus, yang perlahan menjadi fondasi bagi kehidupan mereka bersama. Konflik luar. Beberapa minggu setelah hubungan mereka berjalan harmonis, ketenangan Arga dan Ivana terganggu oleh kedatangan seseorang dari masa lalu Arga. Mantan pacarnya, Alisha, muncul di rumah sakit secara tiba-tiba dengan senyum manis dan sikap seolah-olah tidak ada masalah di masa lalu mereka. Arga, sudah lama ya? Sapa Alisha. Matanya menatap Arga dengan pandangan yang ambigu. Ada nada nostalgia, tapi sekaligus ada yang terasa ingin mengguncang. Arga menegakkan tubuhnya, mencoba tetap tenang. Alisha, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya tegas, menjaga jarak. Ivana, yang berada di dekatnya, merasakan ketegangan segera menyelimuti ruangan. Ia menatap Alisha sejenak, lalu fokus pada Arga. Hatinya berdebar, tapi ia menahan diri untuk tidak panik. Ia tahu, ini adalah ujian bagi hubungan mereka. Alisha tersenyum tipis, mendekat, dan berkata dengan suara lembut tapi penuh maksud. Aku hanya ingin berbicara. Kita kan pernah dekat, Arga.
Bukankah kau ingin mengingat masa lalu kita? Arga merasakan darahnya mendidih sedikit, tapi ia tetap mengendalikan emosi. Masa lalu adalah masa lalu. Alisha, aku sudah memilih jalan hidupku sekarang, ucapnya tegas. Matanya menatap Ivana sesaat untuk memberi sinyal bahwa ia berada di pihaknya. Ivana menghela napas pelan, menenangkan hatinya. Ia maju sedikit ke depan, menatap Alisha dengan tenang. Alisha, aku menghormati masa lalu Arga, tapi sekarang dia bersamaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hubungannya, ucap Ivana lembut namun penuh keyakinan. Alisha terkejut melihat ketegasan Ivana, tapi senyum sinisnya tidak hilang sepenuhnya. Kau percaya pada dirimu sendiri, ya? Tapi Arga kan punya kenangan denganku, katanya, mencoba menimbulkan keraguan. Ivana menatap Arga lagi, lalu menggenggam tangannya secara perlahan, memberi kekuatan diam. Arga, aku di sini bersamamu. Aku percaya pada kita. Aku tidak akan mundur, bisiknya lembut. Arga menatap Ivana, hatinya meleleh melihat ketenangan dan keberanian wanita itu. Ia merasakan bahwa cintanya pada Ivana semakin kuat, lebih dari sekadar ketertarikan atau chemistry. Ini adalah rasa percaya penuh dan ketulusan yang menenangkan hati. Alisha, aku menghormatimu, tapi aku tidak akan kembali. Aku memilih Ivana, kata Arga akhirnya. Suaranya mantap dan tegas, tanpa ragu. Alisha menatap mereka berdua, lalu menyingkir dengan wajah kecewa namun tak berdaya. Saat pintu menutup di belakangnya, ketegangan di ruangan itu perlahan mencair. Ivana menatap Arga, senyum hangat menghiasi wajahnya. Lihat, Arga, kita bisa melewatinya bersama. Aku di sisimu, dan aku percaya kita bisa menghadapi apapun, ucapnya lembut. Arga menarik napas panjang, merasa lega, tapi juga kagum pada Ivana. Ia menggenggam tangan Ivana lebih erat, menatap mata wanita yang selama ini menenangkan hatinya. Ivana, kau luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dirimu. Kau membuatku yakin bahwa cinta ini nyata dan kuat, ucapnya tulus. Momen itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Konflik dari luar berhasil mereka lewati bukan karena kekuatan Arga semata, tapi karena kesabaran, ketenangan, dan kesetiaan Ivana. Chemistry mereka kini semakin matang. Cinta yang tidak hanya manis, tapi juga kuat, mampu menghadapi ujian dari masa lalu dan gangguan eksternal. Hari itu, Arga menyadari satu hal, Ivana bukan hanya pasangan, tapi juga kekuatan yang bisa menstabilkan hatinya, membuatnya percaya pada cinta lagi, dan membuktikan bahwa hubungan mereka dibangun di atas ketulusan dan kesetiaan yang nyata. Saat mereka berjalan pulang dari rumah sakit, tangan mereka bersatu, dan Arga menatap Ivana dengan mata berbinar. Kau membuat hatiku utuh, lebih dari yang pernah kulalui sebelumnya, bisiknya pelan. Ivana tersenyum, menyandarkan kepalanya sedikit ke bahu Arga. Dan kau membuatku merasa aman, dan dicintai, balasnya lembut. Malam itu menjadi bukti bahwa cinta mereka semakin dalam dan kuat, tidak hanya indah, tapi juga tahan uji. Keputusan penting. Hari itu, rumah sakit terasa berbeda bagi Arga. Setiap sudut, dari koridor hingga ruang administrasi, mengingatkannya pada momen-momen manis bersama Ivana. Tawa mereka, candaan kecil, perhatian yang selalu mereka berikan satu sama lain. Rumah sakit yang biasanya hanya penuh tekanan kini terasa hangat dan hidup berkat kehadiran Ivana. Arga duduk di ruang kerjanya, menatap sekeliling. Ia telah memikirkan keputusan ini lama, momen yang akan mengubah hidup mereka berdua. Ia ingin melamar Ivana, bukan hanya karena cinta yang tumbuh perlahan, tapi karena ia yakin Ivana adalah satu-satunya orang yang bisa membuat hatinya utuh dan bahagia. Ivana masuk membawa beberapa laporan pasien. Tersenyum hangat ketika melihat Arga menatapnya dengan mata berbinar. Apa yang kau lakukan, Pak Arga? Kau terlihat serius sekali, ucapnya sambil meletakkan berkas di meja.
Arga menarik napas panjang, menahan degup jantung yang semakin cepat. Ivana, bisa aku minta waktu sebentar? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, ucapnya lembut. Ivana menatapnya penasaran, mengangguk. Tentu. Arga. Apa itu? Arga menggandeng tangan Ivana dan membawanya ke aula rumah sakit yang telah disiapkannya. Lampu-lampu hias lembut tergantung di langit-langit. Lilin-lilin kecil menghiasi meja dan sudut ruangan, sementara bunga-bunga segar menambah aroma harum yang menenangkan. Musik lembut mengalun pelan dari speaker, menciptakan suasana romantis yang jarang mereka rasakan di rumah sakit. Ivana menatap sekeliling, matanya membesar. Arga, ini indah sekali, katanya. Suara lembutnya penuh kekaguman. Arga tersenyum, menarik napas dalam, lalu menatap Ivana dengan mata yang penuh cinta. Ivana, selama beberapa bulan terakhir, kau telah mengubah hidupku. Kau membuat hatiku yang retak menjadi utuh kembali. Kau bukan hanya partner di rumah sakit, tapi juga di hatiku. Aku ingin kita selalu bersama, melewati semua hari dengan suka dan duka, saling mendukung, saling mencintai. Ucapnya dengan suara rendah, tulus, dan penuh emosi. Ivana menatap Arga, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan getaran hangat yang mengalir melalui setiap kata yang diucapkan Arga. Arga, aku juga merasakan hal yang sama. Kau membuatku merasa aman, dihargai, dan dicintai. Jawabnya, suaranya lembut tapi mantap. Arga menunduk sebentar, kemudian membuka kotak kecil di tangannya. Di dalamnya terdapat cincin sederhana tapi elegan, simbol komitmen dan cinta mereka. Ia berlutut di depan Ivana. Ivana, maukah kau menjadi istriku? Maukah kau menjalani hidup bersamaku, membangun masa depan yang kita impikan bersama? Tanyanya dengan penuh harap. Ivana terdiam sejenak. Hatinya meledak dengan kebahagiaan. Ia menatap Arga. Senyum hangat dan air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Ya, Arga, aku mau menjadi istrimu. Ucapnya sambil menggenggam tangan Arga erat. Arga tersenyum lega, bahagia, dan perlahan memasang cincin itu di jari Ivana. Suasana rumah sakit yang dulu penuh tekanan kini dipenuhi cinta, tawa, dan kehangatan. Momen itu bukan hanya lamaran biasa. Ini adalah simbol dari perjalanan panjang mereka, dari pertemuan pertama yang canggung, chemistry yang perlahan tumbuh, ujian dari pekerjaan, konflik keluarga, hingga rasa percaya dan cinta yang semakin dalam. Rumah sakit kini bukan hanya tempat mereka bekerja, tapi juga saksi bisu dari awal sebuah cinta yang matang dan tulus. Ivana menatap Arga, tersenyum lembut. Aku senang kita bersama. Arga, aku tidak sabar menjalani hidup bersamamu, bisiknya. Arga membalas senyum itu dengan hangat, memeluk Ivana perlahan. Dan aku juga, Ivana, sekarang dan selamanya. Ucapnya, suara bergetar oleh rasa bahagia yang tak terbendung. Malam itu, rumah sakit yang biasanya penuh dengan tekanan berubah menjadi tempat penuh cinta, menjadi saksi dari keputusan penting yang akan mengubah hidup Arga dan Ivana selamanya. Lamaran romantis. Hari itu, rumah keluarga Arga terasa hidup dengan aktivitas biasa, suara gelas beradu, aroma masakan hangat, dan canda tawa yang terdengar dari ruang tamu. Namun bagi Arga, hari itu bukanlah hari biasa. Ia telah menyiapkan sesuatu yang spesial, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan Ivana selamanya. Arga menatap Ivana yang duduk di sofa, tersenyum malu-malu saat keluarga kecilnya mengajak bercakap-cakap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ini saatnya, pikirnya. Ia berdiri, memanggil perhatian Ivana dan seluruh keluarga. Ivana, aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, ucap Arga, suaranya serius namun penuh cinta. Ivana menoleh, mata berbinar menatap Arga. Apa itu, Arga? Tanyanya pelan, penasaran. Arga melangkah maju, mengambil tangan Ivana dengan lembut,
dan menatap mata wanita yang telah membuat hatinya utuh kembali. Ivana, sejak hari pertama kita bertemu, kau telah mengubah hidupku. Kau membuatku percaya pada cinta lagi, membuatku merasa lengkap dan bahagia. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dirimu, katanya. Suaranya bergetar karena perasaan yang tulus dan mendalam. Keluarga Arga menatap dengan hangat, tersenyum melihat ketulusan Arga. Ibunya menaruh tangan di dadanya, merasakan ketegangan dan kebahagiaan yang bercampur. Arga menunduk perlahan, membuka kotak cincin di tangannya, lalu berlutut di hadapan Ivana. Ivana, maukah kau menjadi istriku? Maukah kau menjalani sisa hidup bersamaku, saling mencintai, mendukung, dan menjaga satu sama lain? Ivana menatap Arga, air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Hatinya dipenuhi rasa bahagia yang tak terlukiskan. Ia menggenggam tangan Arga erat. Suaranya bergetar tapi mantap. Ya, Arga, aku mau menjadi istrimu. Arga tersenyum lega, bahagia, lalu memasang cincin itu di jari Ivana. Keluarga Arga bersorak, menepuk tangan, dan menyambut momen itu dengan sukacita. Ivana menangis lagi. Kali ini bukan karena takut atau cemas, tapi karena bahagia yang luar biasa. Ia memeluk Arga dengan erat, merasakan hangat dan aman di pelukan pria yang dicintainya. Terima kasih, Arga. Kau membuatku merasa paling bahagia di dunia, bisiknya di telinga Arga. Arga tersenyum, menatap Ivana dengan penuh cinta. Dan kau membuatku merasa hidupku lengkap, Ivana. Sekarang dan selamanya, jawabnya lembut. Malam itu, rumah keluarga Arga dipenuhi tawa, pelukan hangat, dan kebahagiaan yang tulus. Lamaran yang romantis dan penuh makna menjadi momen sakral bagi mereka, saksi dari perjalanan panjang cinta mereka. Dari pertemuan pertama, chemistry yang tumbuh, hingga kepercayaan dan kesetiaan yang membawa mereka ke titik ini. Ivana menatap cincin di jarinya, lalu menatap Arga. Aku tidak sabar untuk memulai hidup baru kita bersama, ucapnya lembut. Arga menggenggam wajah Ivana dengan lembut, menatap matanya. Dan aku juga, Ivana, kita akan melewati semua ini bersama, dengan cinta yang tak akan pernah pudar, ucapnya penuh keyakinan. Malam itu, cinta mereka bukan hanya kata-kata dan simbol cincin, tapi sebuah janji nyata. Sebuah keputusan penting yang menandai awal baru bagi Arga dan Ivana, di hadapan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Persiapan pernikahan. Beberapa minggu setelah lamaran romantis di rumah keluarga Arga, Arga dan Ivana mulai merencanakan pernikahan mereka. Meski rumah sakit selalu sibuk, keduanya menyempatkan waktu untuk membahas setiap detail dengan seksama. Kita tidak perlu pesta mewah yang berlebihan, kan? Ujar Ivana sambil menatap katalog dekorasi pernikahan di meja ruang tamu. Yang penting sederhana, elegan, tapi tetap hangat dan berkesan. Arga tersenyum, menyandarkan punggung di kursi. Setuju. Yang penting orang-orang yang kita cintai bisa melihat kita bahagia. Dan tentu saja, aku ingin kau terlihat cantik luar biasa di hari itu, ucapnya sambil menyentuh tangan Ivana lembut. Ivana tersipu, menatap mata Arga yang penuh cinta. Kau selalu bisa membuatku tersenyum, Arga, bisiknya. Mereka mulai menyusun daftar tamu, keluarga, sahabat dekat, dan rekan kerja di rumah sakit. Staf rumah sakit pun diberi kabar, dan beberapa dari mereka membantu menyiapkan dekorasi sederhana tapi elegan. Hari demi hari, mereka sibuk memilih gaun pengantin, jas Arga, undangan, bunga, hingga dekorasi meja. Ada tawa saat mencoba gaun dan jas, canda ketika salah satu dari mereka salah memilih warna, dan tawa hangat saat mereka membayangkan hari besar mereka. Arga, menurutmu bunga mawar putih atau krem? Tanya Ivana sambil memegang buket mini. Arga mengerutkan kening sebentar, lalu tersenyum. Krem, putih terlalu klise. Krem lebih hangat, seperti kita, jawabnya, membuat Ivana tertawa kecil.
Mereka juga menyempatkan waktu untuk mendekorasi aula kecil di rumah sakit untuk resepsi sederhana. Lilin-lilin lembut, bunga segar, dan lampu hias menciptakan suasana hangat dan elegan. Semua orang di rumah sakit merasa senang bisa menjadi bagian dari momen spesial ini. Di tengah persiapan, ada momen lucu saat Arga mencoba belajar berjalan dengan gaya resmi saat mengenakan jas pengantinnya. Sementara Ivana menahan tawa melihat ekspresi kaku dan serius Arga. "Kau terlihat lucu, tapi tetap tampan," kata Ivana sambil menggenggam tangan Arga. Selain kesibukan dan tawa, ada juga momen intim. Di sela-sela persiapan, mereka duduk berdua di teras rumah keluarga Arga, menikmati senja sambil berbicara tentang masa depan. "Aku senang kita bisa melakukan ini bersama, Ivana. Aku merasa semua persiapan ini lebih menyenangkan karena ada kau di sisiku," ucap Arga lembut. Ivana tersenyum, mencondongkan kepala ke bahu Arga. "Dan aku senang bisa melewati semua ini bersamamu. Rasanya seperti kita membangun masa depan kita langkah demi langkah," balasnya, suara penuh cinta. Hari-hari persiapan itu menjadi momen tak terlupakan. Tidak hanya tentang gaun, jas, atau dekorasi, tapi tentang kebersamaan mereka, tawa, kompromi, dan rasa saling mencintai yang semakin tumbuh. Setiap detail sederhana terasa berarti karena mereka melakukannya bersama. Dan ketika malam tiba, Arga dan Ivana duduk berdua, memandang rencana yang telah mereka buat. Mereka menyadari satu hal, persiapan pernikahan ini bukan hanya tentang hari besar, tapi tentang membangun fondasi cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. "Tidak sabar rasanya menunggu hari itu, Arga," bisik Ivana. Arga menggenggam tangannya erat, menatap mata Ivana penuh cinta. "Aku juga, Ivana, karena aku tahu, hari itu akan menjadi awal dari hidup kita yang bahagia bersama." Malam itu, rumah sakit dan rumah keluarga Arga menjadi saksi kecil dari cinta mereka yang tumbuh, persiapan yang penuh cinta, dan kebahagiaan yang sederhana tapi mendalam, membawa mereka selangkah lebih dekat pada hari yang akan menjadi awal hidup baru mereka bersama. Akhir bahagia. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Matahari pagi memancarkan cahaya hangat, menembus jendela-jendela aula rumah sakit yang telah disulap menjadi lokasi pernikahan sederhana tapi elegan. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, lilin-lilin lembut menambah suasana hangat, dan suara lembut musik piano mengalun, menciptakan suasana yang hikmat sekaligus romantis. Arga berdiri di altar sementara tangan gemetar tipis menahan kegembiraan dan haru. Jas hitamnya rapi, rambut tersisir sempurna, dan mata yang biasanya tegas kini berbinar penuh cinta. Ia menatap pintu aula, menunggu wanita yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ivana melangkah masuk, mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, rambut tersisir rapi, wajah memancarkan kecantikan alami dan ketenangan. Setiap langkahnya membuat Arga terpesona. Hatinya yang dulu retak, patah akibat pengkhianatan dan kesedihan, kini berdegup penuh kebahagiaan. Ia melihat Ivana bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai penyembuh hatinya, wanita yang membuat hidupnya utuh. Kedua keluarga dan teman-teman dekat menyaksikan, tersenyum hangat, merasakan kebahagiaan yang memancar dari kedua mempelai. Staf rumah sakit pun hadir, sebagian menyeka air mata haru. Rumah sakit yang biasanya penuh tekanan dan kesibukan kini menjadi saksi dari kebahagiaan sejati. Pendeta membacakan kata-kata sakral tentang cinta, komitmen, dan kesetiaan. Arga menatap Ivana, genggaman tangan mereka erat, seolah tidak ingin melepaskan satu sama lain. "Arga, apakah kau bersedia menerima Ivana sebagai istrimu, dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, mencintai dan menghormatinya sepanjang hidupmu?" tanya pendeta dengan suara tegas. "Ya, aku bersedia," jawab Arga, suaranya penuh keyakinan. Matanya menatap Ivana penuh cinta. "Dan Ivana, apakah kau bersedia menerima Arga sebagai suamimu, dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit,
mencintai dan menghormatinya sepanjang hidupmu? Tanya pendeta. Ivana menatap Arga sebentar, tersenyum hangat, lalu menjawab dengan suara lembut tapi tegas. Ya, aku bersedia. Arga tersenyum lega. Rasa bahagia dan haru menyelimuti dadanya. Ia menarik Ivana perlahan ke arahnya, dan dengan penuh cinta, mereka saling menempelkan bibir dalam ciuman pertama sebagai pasangan suami istri. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi aula, menambah kebahagiaan yang luar biasa. Setelah upacara selesai, Arga dan Ivana berjalan bersama di sepanjang koridor rumah sakit yang kini terasa berbeda. Setiap sudut membawa kenangan. Dari pertemuan pertama mereka, kolaborasi menyelamatkan pasien, momen canggung yang berujung tawa, hingga malam-malam panjang yang membuat mereka saling membuka hati. Rumah sakit bukan lagi sekadar tempat kerja atau simbol kesuksesan Arga. Rumah sakit adalah saksi perjalanan cinta mereka, tempat di mana hati yang patah menemukan penyembuhannya, dan cinta yang tulus tumbuh perlahan namun pasti. Arga menatap Ivana dengan mata berbinar. Ivana, kau tahu, dulunya aku takut untuk mencintai lagi. Tapi kau membuatku percaya pada cinta, pada kebahagiaan, pada hidup. Ucapnya pelan. Ivana tersenyum, menyandarkan kepala ke bahu Arga. Dan kau membuatku merasa aman, dihargai, dan dicintai. Bersamamu, aku merasa hidup ini lengkap, jawabnya lembut. Mereka duduk di bangku taman kecil di halaman rumah sakit, menikmati senja yang indah. Tangan mereka tetap saling menggenggam. Tawa ringan, tatapan hangat, dan kata-kata penuh cinta mengisi udara. Arga yang dulu menutup diri kini terbuka sepenuhnya, bahagia, dan damai. Ivana menjadi pendamping yang setia, penyembuh hati dan hidupnya, sekaligus sahabat dan pasangan yang selalu mendukungnya. Malam itu, rumah sakit yang biasanya sibuk dan penuh tekanan berubah menjadi tempat hangat, penuh cinta, dan kebahagiaan. Arga dan Ivana menatap langit senja, menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang karir, rumah sakit, atau status sosial. Ini tentang dua hati yang menemukan satu sama lain, saling melengkapi, dan memilih untuk bersama selamanya. Sekarang kita resmi, selamanya bersama, bisik Arga, memeluk Ivana dengan lembut. Ivana tersenyum, menatap mata Arga yang berbinar penuh cinta. Ya, selamanya bersama, jawabnya. Dan di bawah langit senja yang hangat, di rumah sakit yang menjadi saksi perjalanan mereka, Arga dan Ivana memulai hidup baru, hidup yang penuh cinta, kebahagiaan, dan akhir yang bahagia, yang mereka bangun dari kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang tulus.